di lingkaran lingkaran biru ini, ya. Artinya apa? Kita baru mulai bisnis ini di lingkaran biru ini, ya, untuk teman-teman yang masih baru. Dan pastinya teman-teman punya ada satu goals kenapa teman-teman mau join di bisnis ini, ya. Boleh open mic ya atau chat ya. Boleh nggak share apa sih goals-nya teman-teman semua? Boleh nggak? Ya, yang berani ngomong itu nanti Tuhan dengar dan disupport teman-teman dan disupport leadernya. Boleh goals-nya apa? Kemarin nih mungkin ada yang baru dengar BOP ya kan, mungkin ada juga yang mengulang kelas ini. Boleh sharekan, oh saya kemarin mendengar ini kayaknya sesuatu yang membuka saya nih, goal saya bisa capai ya. Kayak saya dulu pingin goals-nya ini. Setelah menjalani kehidupan, aduh kapan ya goals ini capai? Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Akhirnya mimpi-mimpi saya itu saya kubur dalam-dalam, kayaknya nggak mungkin lah ya kan, jadi karyawan gitu untuk bisa punya impian-impian itu. Nah begitu punya toko ya kan, buka toko 2, wah kayaknya udah jadi bos nih, wah penghasilan oke nih, tapi waktunya yang nggak ada ya kan, kayaknya waduh hobinya jalan-jalan terkubur lagi nih. Nah pas dikenalin bisnis ini, mimpi saya digali lagi ya, digali lagi, diingatkan lagi, wah saya pengen punya rumah loh begini-begini ya kan, pengen punya mobil mewah ya, jalan-jalan ke luar negeri lagi, kepingin lagi ya kan, diingatkan kembali, wah saya hobinya jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah akhirnya diingatkan kembali ya, teman-teman sama seperti saya saat itu, goals-nya mimpinya boleh digali kembali. Kita mulai dari lingkaran biru ini ya. Tapi untuk menuju goals kita pasti ada rintangannya. Nggak seperti garis biru ini kan ya, lurus ya. Pasti ada rintangannya, ada kerikil-kerikilnya, bahkan ada lubangnya ya. Siapa sih kerintangannya kita ya? Pertama orang yang kita cintai. Teman-teman kalau udah ketemu boleh raise hand ya, boleh open mic ceritain pengalamannya ya. Jadi kita saling berbagi pengalaman. Nah, kalau saya orang yang kita cintai itu adalah papa saya waktu itu. Karena kami itu semuanya keluarga pedagang, ya semuanya buka toko. Begitu dengar kita jalin Prudential, toko ditutup segala macam, udah satu ditutup, adik saya tutup, ya kan, terus ipar saya tutup toko, itu kan, semua join Prudential. Dia, belum ya, waktu itu saya udah dicemberutin sama papa, ya kan, kayak orang bilang kurang kerjaan, ya kan, satu toko udah bagus, buka toko satu lagi, ini mau ditutup dua-duanya untuk jalin bisnis ini. Ya begitu saya mau prospek orang terdekat, saya telepon papa kan, kita kesannya Jakarta udah habis, jadi mau pulang kampung. Nah begitu saya putuskan mau pulang kampung, saya telepon papa dong ya, karena saya dari kecil dulu SD sudah pindah ke Jakarta. Kalau saya liburan pulang, papa pasti happy banget ya, karena SD itu lulus bayangkan deh kalau teman-teman punya adik atau punya anak yang baru lulus SD ya, ukuran besarnya anaknya dewasanya seperti apa ya kan. Jadi papa tuh merasa wah masih kecil udah pindah Jakarta, berarti kalau saya pulang dia tuh senang banget menjemput segala macam. Begitu dia dengar saya di Prudential, saya telepon, Pak saya mau pulang. Dia udah tahu nih mau tawar asuransi kan. Dia bilang kamu pulang mau ngapain? Loh kok tanggapannya beda kan. Biasanya kan bilang, oh iya kamu pesawat jam berapa? Papa jemput gitu kan ya. Nah, terus ini kok tanggapannya beda. Dia bilang kamu pulang mau ngapain gitu kan ya. Kalau kamu mau pulang main, Papa jemput. Langsung shock gitu kan ya. Loh kok beda gitu kan ya. Terus kalau kamu mau pulang main, Papa jemput. Kalau kamu mau malu-maluin nama orang tua, gak usah pulang. Kamu kalau mau nawarin asuransi kamu itu, gitu kan. Saya kaget karena orang daerah, apalagi zaman dulu asuransi itu kesannya tidak membayar klaim, ya kan. Oke, langsung kaget tuh saya sharing lagi ke leader saya. Dia bilang, ya udah kalau kayak gitu Jakarta masih luas kok kan. Kalau temen udah habis, oke, kita sudah habis, kita cool call ya, kasih canvassing. Akhirnya kita mulai dengan canvassing. Berjalan dengan waktu, akhirnya suatu hari Pak Lim kan ini ya tokonya 3 ya, tokonya 3. Toko terakhir dia mau tutup, Papa pas datang. Pak Lim ngomong, Papa datang nih, pasti tanya toko ya kan. Kalau Papa nanya, maksudnya kamu jangan jawab apa-apa, saya aja yang jawab, ya kan? Oke,
Benar papa nanya gitu kan. Pak Lim mau tutup toko ya, itu toko terakhir. Nah saya kan nggak boleh bohong, nggak boleh ngomong oh enggak gitu. Saya bilang dengar sih begitu Pak, dengar ya kan. Saya dalam hati wah dia semprot ya udah biarin lah gitu kan ya, kan saya nggak boleh bohong. Papa jawabnya apa setelah itu kan dia ngomong gini, iyalah kalau memang mau ikut yang benar, mau ikut simul yang benar, ikut yang benar gitu kan ya. Saya kaget langsung, maksudnya wah responnya kebalik banget gitu kan. Ya intinya apa teman-teman? Orang yang kita cintai itu bukan menghalangi kita untuk menjalani bisnis ini, tapi mereka tidak tahu apa sih DOP hasil yang akan kita capai kan. Nah mereka mau lihat hasil ya. Begitu lihat ada hasilnya, malah mereka support kita ya. Kalau teman-teman ada kendala di lapangan, cool call apa segala macam ya. Mungkin sekarang belum ketemu, tapi teman-teman ingat nih, kalau sesuatu hari ketemu kasus kayak saya, teman-teman ingat, oh iya Bu Sinta juga ngalamin nih kayak gini ya kan, di ngasih support sama orang tua, tapi dengan hasil yang kita perlihatkan mereka support kok ya, mereka cuma tidak tahu bisnis ini ya. Nah terus selanjutnya siapa lagi sih yang menjadi rintangan buat kita ya? Oke, nextnya teman-teman kalau mau share boleh ya, mau cerita ketemu teman ya, masyarakat sebenarnya paling besar ada diri kita sendiri ya. Kalau teman, ingat ya, mungkin teman-teman banyak ketemu yang kendalanya teman ya. Kalau teman saya tuh waktu itu kita sekolah SD yang terbaik ya. Nggak ada salahnya orang yang tidak mampu sekolah di tempat yang terbaik karena orang tuanya pingin kasih yang terbaik. Nah, orang ini orang termasuk yang menengah ke bawah tapi di sekolah situ. Tapi namanya sekolah yang terbaik pasti banyak tambah-tambahannya, nggak seperti sekolah yang negeri atau apa, nggak ada tambahan gitu kan. Jadi banyak prakarya, beli ini, beli itu, ya kan. Akhirnya dia nggak bisa beli, dia suka dibully gitu kan. Jadi saya yang maju, ya teman baik lah, makan siang bareng, segala macam ya kan. Nah, akhirnya saya dengar dia berhasil di Jakarta. Nah, kita bikin list nama kan, list nama pertama kali apa? Teman baik gitu kan ya. Akhirnya saya datangin ke dia. Saya bilang, saya presentasi ABC ya, nanti saya sharekan presentasinya. Terus dia bilang oh iya bagus ya gitu. Terus dia lihatkan tokonya, karyawannya berapa puluh, saya senang banget dong ya. Saya senang banget karena ini orang luar biasa ya, 180 derajat keberhasilannya. Akhirnya dibawa lagi ke rumahnya, bilang oh ini rumahnya gini-gini, wah saya senang banget. Oke. Terus saya bilang oh iya rekeningnya gimana ini kan bagus kan? Terus dia bilang, oh iya bagus, dia bilang. Kalau saya ambil, pasti ambil sama kamu, ya kan? Percaya nggak teman-teman? Ya, percaya dong kan teman baik ya. Nah, kalau saya mau ambil, pasti ambil sama kamu, dia bilang gitu. Tapi saya bulan Mei itu harus mau merit, butuh biaya banyak. Oh iya, karena saya teman, oh ya mungkin benar gitu kan, biayanya butuh. Akhirnya saya nggak close nggak apa-apa. Akhirnya bulan Mei selesai merit sama Mei, Juni saya ke sana. Ya, saya ke sana terus saya bilang, terus udah dong pertemuan kedua udah nggak ditemenin dong ya kan, pertama ditemenin, kedua ya saya jalan sendiri ya kan, kita harus bagi tugas kan mau capai goalsnya lebih cepat, jadi bagi tugas ya kan, Pak Mul ke mana saya kemana gitu. Akhirnya sampai sana dia ngomongnya apa nggak masuk ya kan, dia bilang oh saya udah masuk sin, dia bilang gitu. Oh kaget ya kan, kaget gitu loh. Terus dia ngomongnya kedua itu nggak closing nggak apa-apa, kedua itu yang bikin saya sakit hati. Soalnya lu masih agent sin, kata laki gua, lu masih agent, dia bilang gitu. Jadi gua masuk sama waktu itu SUM. SUM-nya itu waktu itu tingkatannya kan masih banyak ya. Kalau sekarang tuh hampir mau AD lah ya kan. Oh gitu. Sakitnya 2 kali kan. Itu yang buat saya sakit. Lu agent sin, kata laki gua gitu kan. Jadi ambil sama SUM. Oke. Tahan-tahan air mata di depan dia kan. Akhirnya udah keluar dari tokonya baru nangis gitu kan ya. Terus telepon leader dong. Dia kan udah yakin udah closing oke, gimana ada kendala nggak gitu kan, terus kenapa nangis, dia bilang gitu kan. Nggak closing, ya udah nggak closing ya udah next aja, kenapa nangis, dia bilang gitu. Iya soalnya dibilang gue agent aja gitu kan ya. Oh ya udah ntar malam lah review, dia bilang gitu kan, dia mau lanjutin presentasinya closing, mungkin dia kulka apakah bagi tugas malam itu. Oke, dia bilang gini, kan memang goals kita 2 ya, mau jalan-jalan sama mau UM saat itu, yaitu AAD sekarang ya, AAD sekarang.
Akhirnya tapi Pak Mul lebih ngejalannya karena dia belum pernah keluar lagi. Memang goals kita 2. Nah dari situ dia bilang lu agent aja. Gue masuk sama jalan keluarnya, akhirnya kita kejar ini. Ya puji Tuhan tahun itu kita dapat dua-duanya ya. Nah itu saat waktu itu dia misalnya bilang, oh lu agennya tuh saya down, saya marah gitu kan. Ya udahlah lu aja yang jalanin lah, saya terusin toko aja lah gitu kan. Toko rame kok, saya bilang gitu kan. Saat itu rame banget kan. Saya bilang, toko rame kok, udahlah lu jangan improve, gue inilah toko gitu kan ya. Nah saat itu Pak Mul jelasin kalau berhenti sekarang ini ya kan, berarti impian kamu direbut sama teman kamu itu doang gitu kan ya. Maka saya ada quote-nya, jangan seorang pun mengambil impianmu ya kan. Nah itu jangan sampai satu orang tuh ambil impian kita. Coba saat itu saya berhenti gitu kan. Ada nggak kita hari ini? Ada nggak? Mungkin saya masih jadi kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini ya. Nah puji Tuhan akhirnya terusin ya kan, makanya sering-sering sharing ke leader ya kan, saling nguatin. Tapi kalau pasangan belum ikut, saya sarankan jangan sharing ke pasangan, share-nya ke leader. Karena kenapa? Sekali lagi kan mereka nggak tahu apa yang kita mau capai ya. Nah berjalan dengan waktu, gini, kenapa saya suka cerita dengan cerita yang ini ya, karena semuanya tuh membuat saya tuh hampir down dan dia yang membuat saya klik, oh ternyata bisnis ini kayak gini, manusia tuh seperti ini gitu ya. Begitu saya udah capai ini jalan-jalan tiap kali saya kan waktu BBM ya, saya upload foto dia bilang, wah keren ya lu jalan-jalan terus ya gitu kan. Terus tiap kali dia komen saya sakit, gitu kan ya, gila gara-gara lu gue hampir mundur dari Prudential gitu kan ya. Saya agak ngomong lu gue juga ya teman-teman ya, karena saya ingat teman. Nah terus akhirnya saya nggak tahan, saya bilang wah nggak bener nih. Tiap kali dia bilang saya, oh lu hebat ya, lu homyang ya. Homyang artinya apa? Lu nasibnya baik ya, gitu kan. Homyang ya, lu jalan-jalan terus itu. Nah satu hari Pak Ray umumkan ke Afrika, ya kan. Terus Pak Ray ngomong kayak gini, orang punya karena gini, tiap kali saya post, lu homyang ya jalan itu di mana sih? Misalnya saya bilang oh ke Paris, oh saya pernah ke Paris gitu kan. Ini di mana sih? Moskow. Oh, misalnya saya udah pernah Moskow gitu. Ujungnya selalu bilang saya pernah ke sana. Oke. Nah, Pak Rey ngumumin ke Afrika, dia ngomong gini, orang yang punya duit pun nggak mungkin ke Afrika. Jadi ini bergengsi, dia bilang gitu kan. Wah, ini langsung ingetin saya kan. Akhirnya saya ngomong sama leader, sama Pak Mul. Wah, ini keren ya ini ya. Iya bergengsi ya. Ya udah, akhirnya kita sepakat bikin dream harus capai PC. Nah, itu harus PC kan, PCC ya. Startup double second PCC. Akhirnya puji Tuhan capai. Udah capai dia ngomong gini, keren Sin, itu di mana? Ya kan? Dia biasa dia ngomong lu ngomong ini. Tiap kali ngomong kayak gitu. Akhirnya dia bilang, itu di mana? Terus saya ngomong, di Afrika. Saya bilang, wah itu saya belum pernah pergi tuh Sin. Nah itu yang saya mau kan, gitu loh. Wah saya langsung, akhirnya dia bilang belum pernah pergi kan. Tiap kali saya bilang kemana dia selalu bilang udah pergi. Wah benar capek kan. Tapi saya nggak baik dong menyimpan sesuatu yang buruk dalam hati saya. Akhirnya saya ngomong, oh ya, saya bilang gitu. Saya belum say thank you sama kamu loh. Saya bilang karena kamu, saya bisa akhirnya waktu itu saya capai leader saya bisa capai startup dan puji Tuhan tiap tahun bisa capai. Saya bilang gitu. Itu semua karena kamu loh. Kata kenapa lu ngomong gitu? Dia ngomong gitu kan. Iya, ingat nggak? Waktu itu kamu ngomong apa? Kamu nggak mau ambil saya karena saya masih agent. Kamu bilang laki lu maunya sama leader ya kan? Dia ngomong apa? Dia bilang, masa gue nggak ngomong kayak gitu kok? Gitu ya kan? Itu yang satu yang saya ambil juga. Manusia ngomong nyeplok aja gitu loh. Kita sakit bertahun-tahun, dia lupa apa yang dia omongin ya kan? Saya bilang, kalau saat itu saya mau dari Prudential ya kan? Dia juga udah lupa omongan dia, saya mundur, saya masih jaga toko sekarang ya kan. Sedangkan toko tuh udah sepi banget sekarang. Saya bilang, aduh puji Tuhan saat itu saya dituntun Tuhan bisa jalani Prudential, kalau nggak sekarang ini saya kena dampak ya kan. Ya sering-sering, makanya sering-sering banget konsultasi dengan leader ya. Kalau pasangan belum join, jangan dengan pasangan karena dia tidak tahu apa yang kita jalanin, apa yang mau kita tuju. Ya, kalau mau berdua di BOP salah satu dulu yang jalanin. Kayak saya dulu juga sama kan, saya jaga toko dulu, kan ada toko nggak bisa lepas langsung. Pak Mul pergi Sabtu rame nggak? Rame banget, tapi berani nggak lepasin. Saya awalnya ngoceh, gila lu kasih gue 2 toko begini nggak bisa, saya lari sana lari sini gitu kan ya. Terus
mau carinya Pak Mul. Dia bilang nggak apa-apa sih, dia bilang kita turun income kita di Prudential, di toko, tapi saya bangun income di Prudential, dia bilang. Pak Mul tuh yakin banget saat itu belum ada yang capai yang 100 juta loh, kan masih baru ya kan. Nah sekarang teman-teman banyak loh yang 100 juta lebih, yang 100 mah udah nggak bisa dihitung dengan jari lagi ya kan, udah banyak yang udah miliaran juga ada ya kan. Teman-teman tuh udah lebih enak dari saya, waktu itu belum ada pembuktian kan, tapi kita yakin banget dan benar-benar bisnis ini tercapai kan, bisa gitu. Nah itu kenapa saya senang banget dengan cerita ini, karena orang ini yang membuat saya hampir keluar dari Prudential, tapi dengan orang ini, dengan kita konsultasi dengan leader, kita komitmen, akhirnya bisa juga kita capai di Prudential ya. Jadi saya thank you, saya bilang saya selesaikan, dan saat itu saya selesaikan saya juga nangis habis-habisan ya kan, udah lega gitu loh, aduh nggak menyimpan dendam lagi sama dia ya. Terus selanjutnya apa, masyarakat. Kalau sekarang masyarakat mungkin jarang ya, semuanya mereka udah tahu Prudential, kayak ke showroom apa-apa cari orang Prudential kan, ada showroom mobil baru ya kan. Contohnya waktu itu saya kan anak saya itu masih sekolah di BINUS ya kan. Saya komitmen Kamis saya yang jemput kan, awal-awal kan kita harus full ya kan. Jadi saya udah agak naik, saya selipkan satu waktu buat anak khusus gitu. Dia belum keluar, akhirnya saya bilang waduh masih lama nih ya kan. Ya udah saya ke salon ya kan. Salon kan kita rapi dong ya kan. Dia tanya, "Ibu kerja apa, kok siang-siang pakai baju kerja, boleh ke salon gitu kan?" Mungkin kan kalau di kantor kan nggak bisa ke salon gitu kan. "Oh saya di Prudential jadi waktunya fleksibel." "Oh duitnya banyak dong," dia langsung gitu ya kan. Padahal waktu itu saya belum ade loh ya kan. Dia bilang dia bilang, "Oh berarti duitnya banyak dong." "Oh suaminya kerja apa?" Dia bilang gitu. "Prudential juga." "Oh berdua ya," gitu kan. Nah itu masyarakat udah oke ya. Kalau mau nanti apa ada acara di Prudential offline ya, teman-teman boleh lihat. Begitu banyak mobil-mobil yang keren-keren ya. Nah, masyarakat sih udah oke. Sebenarnya yang paling perintangan paling besar adalah diri sendiri ya. Nah, saya ada cerita. Ya, satu anak muda datangin kakek-kakek tua ini ya kan. Dia bawa seekor burung, dia tanya kakek itu, "Kakek, menurut kakek burung di tangan saya ini hidup atau mati?" Ya kan. Kakek bijaksana ini bilang, "Kalau saya bilang mati, kamu tinggal lepasin burung itu jadi hidup." Dia bilang. "Kalau saya bilang hidup, kamu tinggal pencet burung itu jadi mati." Dia bilang gitu. Jadi hidup matinya burung itu ada di tangan kamu gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya kehidupan kita itu mau berhasil atau enggak, mau berjalan atau enggak itu tergantung di tangan kita. Kalau kita orang bilang, lu mana bisa ya kan? Waktu kita jalan, lu mana bisa jalin asuransi? Orang mah tabu zaman dulu kan. Orang mah tabu dengan asuransi gitu kan ya. Nah, oh iya, kalau kita bilang, oh iya ya, asuransi orang mah tabu dan asuransi siapa yang mau masuk? Ya udah kita mundur deh ya. Saya masih jadi incim-incim toko tuh ya. Nah, tapi kalau kita percaya, kita bilang, oh iya, biar pokoknya saya yakin dengan bisnis ini bisa membuat impian-impian saya. Awal kita tuh nggak muluk-muluk karena mau uang, ya kan? Karena mau waktu. Tapi berjalan dengan waktu, teman-teman ya, mulai dengan bisnis ini percaya deh. Ingat kata saya. Sekarang mungkin teman-teman hasratnya pingin dapat uang, komisi ya kan. Tapi satu titik teman-teman udah punya hasrat gini loh. Kalau dia nggak masuk, kasihan loh keluarga dia. Terus kita lihat orangnya hebat tapi nggak punya penghasilan, ya kan? Apa zaman sekarang kita punya hasrat ingin rekrut dia. Di sini loh bisa nggak perlu modal kan? Yang penting punya hati, punya waktu, bisa jalanin. Itu sampai satu titik kita punya hasrat seperti itu, ya kan? Nah, ingat teman-teman, nggak apa-apa pertama komisi, karena komisi nggak apa-apa, ya kan? Nggak muluk-muluk, ya kan? Nah, terus diri kita apalagi? Kalau orang bilang kita, lu hebat, lu bisa di Prudential. Koneksi lu banyak kok, ya kan? Tapi kita ngajalin bisa sukses nggak? Nggak bisa juga, ya. Jadi semuanya adalah tergantung kita. Oke, what next? Kita lanjut lagi. Nah, temukan. Nah, tadi saya bilang temukan alasan yang kuat. Kenapa kita mau goals itu, ya? Kenapa saya tadi awal tanya impiannya apa sih? Impiannya apa sih? Ya, karena kita kalau nggak ada impian, kita nggak bisa jalanin. Udah dihajar dikit, kerikil dikit, kita mundur. Ya, kayak saya, teman saya misalnya ngomong, lu masih agent, kata laki gua, mau saya.
gengsinya kena kan, udah gue baliklah, toko gue juga rame gitu kan ya. Nah, tapi goals-nya kuat, saya mau punya waktu, ya kan? Saya toko income oke nggak? Oke. Mau jalan-jalan bisa nggak? Nggak bisa, ya. Jadi ya udah, kita harus action, ya. Nah, 10 kunci orang sukses. Kita boleh lihat, oke. Kita boleh lihat ya, ada attitude, ada skill, ada knowledge ya. Teman-teman lihat. Boleh chat atau open mic-nya ya, di unmute. Menurut teman-teman nih, seorang yang menurut teman-teman itu dia orang sukses. Boleh nggak di chat? Kalau nggak saya ambil satu contoh adalah Jokowi. Boleh ya? Jokowi, ya oke. Jokowi bisa berhasil ya kalau mau latar belakang saya petik sedikit, dia adalah orang yang boleh dibilang menengah ke bawah. Karena dia tinggal di pinggir jalan, benar nggak? Pernah dengar cerita dia nggak? Dia juga pernah merasakan mau diusir dari rumah yang di pinggir jalan. Tapi sekarang dia seorang presiden, ya. Boleh tahu nggak teman-teman? Menurut teman-teman nih, seorang Jokowi bisa mencapai dari menengah ke bawah bisa menjadi presiden. Apa sih yang ada dalam diri dia? Boleh chat nggak? Boleh unmute juga? Contohnya, ya contoh. Ya mungkin dia bekerja keras, ya kan? Boleh nggak setuju ya? Kasih jempol deh, saya sebutin. Enak sih teman-teman yang sebutin, nanti bilangnya saya sebutin ya. Boleh? Ada yang mau unmute? Bantu saya jawab, ada apa sih dalam diri Pak Jokowi ini? Ada yang mau jawab, teman-teman? Biar teman-teman belajar untuk bisa interaktif. Suara saya kedengaran nggak ya? Pak Bonan jelas nggak? Jelas, Bu Sinta. Oh jelas ya. Oke, Alvin udah unmute. Silakan Alvin. Iya sih. Ya, asik. Oke. Silakan. Maksudnya yang bikin Jokowi bisa jadi sampai sekarang gitu ya, Ci ya? Iya. Menurut Alvin, apa ada orang lain? Maksudnya boleh contoh yang menurut Alvin dia tuh seorang yang sukses loh, gitu. Nah, orang ini bisa sukses atau disebut sukses tuh kenapa sih dia gitu? Menurut Alvin tuh Jokowi bisa sukses kenapa? Ada dalam diri dia tuh ada apa gitu? Tadi saya udah contohkan misalnya dia tuh bekerja keras, gitu. Apa ya? Mungkin rendah hati kali ya? Rendah hati, ya boleh, ya betul rendah hati. Terus apalagi? Yang lain boleh dong, Angeli? Jujur. Jujur, iya penting jujur ya. Dan bisnis kita ini juga penting untuk kejujuran, ya. Terus apalagi satu lagi? Boleh? Cinta keluarga, setuju nggak? Cinta keluarga, setuju semua? Kalau saya bilang ini bisnis ini juga karena cinta keluarga, ya kan? Seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah pasti mau fight buat anak dan istrinya, ya setuju? Ya. Nah, terus sekarang saya bilang semua yang teman-teman sebutkan itu di otak teman-teman pasti kebanyakan attitude nggak? Skill, knowledge penting nggak? Penting, tapi itu bisa dipelajarin ya. Attitude itu yang buat orang bisa mencapai keberhasilan demi keberhasilan, bahkan bisa mempertahankannya, bahkan bisa lebih lagi ya. Nah, terus apalagi? Tidak ada rahasia untuk sukses. Ya, sukses hanyalah hasil dari persiapan, ya kan? Mau belajar, percaya, kerja keras tadi ya, attitude, ketekunan, kesabaran, dan belajar dari kegagalan. Jadi teman-teman kalau menemukan satu kegagalan, mungkin belum closing, bukan itu gagal, tapi dari bertemu dengan orang belum closing, kita belajar bagaimana belajar dengan HO ya, HO itu handle objection-nya dia ya. Jadi lama-lama kita bisa menghandle-nya, jadi jago. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, ini yang menohok saya, ya kan? Saya kan orangnya paling takut salah. Disuruh apa? Enggak lah, nggak bisa, gitu kan ya. Apalagi di suatu komunitas yang baru kan, ayo Sin kamu ini, enggak. Jadi saya ya yang saya kerjakan itu aja gitu kan, nggak mau sesuatu yang baru gitu kan. Tapi kalau kita nggak berani salah, kita nggak berani buat apa-apa ya kan, ya takut salah ya nggak buat apa-apa, nggak buat apa-apa ya nggak bertumbuh gitu. Nah itu yang mengklik saya, oh iya ya, walaupun saya suruh ngajar
keringatan, walaupun mungkin berkali-kali ngajar masih kan nggak apa-apa, lawan, belajar, ya hadapin, ya kan. Salah ya nggak apa-apa, ya kan, karena dari kesalahan inilah kita tahu mana yang benar. Ya, tidak akan ada buah tanpa pohon yang ditanam. Bekerja, keraslah hari ini, suatu saat akan memetik hasilnya. Ya, saya bilang teman-teman banyak anak muda di sini ya. Mungkin mumpung masih muda, ya, jangan orang yang zaman dulu ya, senang-senang waktu muda happy-happy dulu ya, jangan. Mendingan waktu muda masih kuat, masih pinter ya kan, belum pikun kan ya. Banyak teman ya kan, waktunya bebas ya, belum terikat dengan anak segala macam. Bekerja keraslah untuk nanti kalau teman-teman udah masuk ke dewasa muda ya kan, dewasa muda udah mulai cari pacar kan ya. Dewasa muda, teman-teman udah dapat hasilnya ya kan. Mau kapan pacaran pun, mau kapan jalan pun bisa karena income-nya udah ada, ya kan? Jangan sampai kita terikat dengan suatu pekerjaan yang 8 jam mau kemana-mana nggak bisa, ya kan? Ya, anak muda boleh senyum-senyum sebentar. Oke, terus kunci sukses. Dua hukum kunci sukses adalah follow the system. Ya, ikutin sistem. Sistemnya apa aja sih? Training kayak pagi hari jam 9 sampai jam 11.30 ya. Teman-teman, nanti yang baru pertama kali ikut kelas ini, next-nya adalah ikut PK Basic ya. Semuanya diajarin step by step. Nah, teman-teman kalau udah ikutin semua 5 kelas itu, teman-teman boleh ngulang apa sih yang teman-teman pingin refresh lagi atau yang belum kurang mengerti, yang diperlukan boleh masuk lagi ya. Terus aktivitas. Nah, orang pikir, wah dia rajin training, rajin CPM nih jam 1 ya kan. Kok nggak ada hasilnya, income-nya nggak ada. Itu satu, aktivitas ya. Aktivitas tetap kita leader ya kan sudah membuktikan bahwa dengan aktivitas teman-teman tuh semakin asap pisaunya ya, lama-lama pinter, lama-lama tajam, bisa memotong pohon yang besar ya. Nah, sama aktivitas kita mengasah ilmu kita, mengasah kemampuan kita untuk menghandle orang lain ya, mengikuti semua aturan ya, setiap agensi punya aturan masing-masing dan ketentuan yang berlaku ya. Nanti teman-teman lebih dalam lagi boleh ikutin. Nanti ada PMA juga. Follow the leader, ikutin leader ya. Leader bukan orang pintar, bukan orang yang lebih hebat ya kan. Banyak kok ada leadernya cuma lulusan SMA dia kuliah ya. Ada yang agentnya S2 ya kan, leadernya S1 ya kan. Banyak ya kan. Contohnya Cineti. Saya kan bilang, oh Cineti sekolahnya SMA hebat loh, gini-gini kan, karena dia mau ikutin sistem. Pak Mul ngomong apa ngikut, apa ngomong apa ikut, gitu kan. Terus tapi dia punya agent yang S1 gitu kan ya, hebatnya. Terus dia ngomong Sin, salah, saya bukan SMA, SMP. Wow, lebih luar biasa lagi ya. SMP aja bisa hebat begitu ya kan. Jadi intinya adalah teman-teman ikutin sistem, ikutin leader, mau aktivitas, mau action ya. Oke, orang gagal melanggar satu atau lebih hukum, orang sukses adalah mematuhi kedua hukum. Ya, nanti teman-teman masuk ke PMA lebih jelas lagi ya. Nah, mau sukses teman-teman? Saya mau ya, tepuk saya mau sukses ya. Saya mau lebih sukses lagi. Oke, amin. Nah, sekarang kita lihat nih, kita tarik nih. Kenapa asuransi ini diciptakan ya? Karena ada resiko ya. Setiap orang punya resiko. Setiap orang jamin nggak seumur hidupnya tidak pernah sakit ya, nggak ya. Kita merasa sehat ya kan, orang-orang merasa oh dia sehat, kepleset di WC ya kan, nggak ada yang tahu, semua resiko bisa terjadi ya kan. Terus apalagi kerugian timbul akibat resiko itu ya kan, kalau misalnya jatuh kena kepala udah deh urusannya repot ya. Ada kebutuhan yang memperkecil kerugian tersebut yang terjadi ya. Kalau misalnya terjadi resiko, setidaknya ada bisa memperkecil dengan asuransi itu. Ada beberapa risiko ya, teman-teman bisa baca. Sakit biasa ya risiko mengeluarkan biaya yang nggak terlalu besar lah ya. Kalau sakit kritis sangat besar, catatan apalagi ya bisa menghabiskan harta ya. Kalau misalnya orang bilang enggak, saya meninggal ya udah gitu aja ya. Tanya kembali lagi ya kan. Kalau langsung meninggal ya kan nggak masalah. Tapi kalau cacat, sakit kritis, repotin orang sekitarnya nggak? Ya, itu kenapa asuransi diciptakan.
Ya, sikap terhadap risiko banyak orang yang punya sikapnya masing-masing ya. Ada yang menerima risiko, ya udahlah kalau terjadi risiko, ya udah kita terima aja nasib gitu kan ya. Tapi ada orang yang menghindari risiko ya. Contohnya sekarang lagi pandemi, ya udahlah hindar-hindar, nggak usah keluar lah, di rumah aja ya kan. Tapi tidak melakukan apa-apa ya. Mengandaikan risiko apa? Kalau keluar ya pakai masker ya. Terus membedakan risiko apa? Ya punya asuransi jika terjadi sesuatu, misalnya amit-amit kena COVID ya, resiko itu ditanggung oleh asuransi ya. Nah, kita ngomong soal harta berkurang. Ini zaman dulu aja ya terjadi. Waktu ini ada orang binus nih. Oke, berarti saya nggak sebutkan nama ya. Nah, saat itu ada kumpulan ibu-ibu ya. Kumpulan ibu-ibu biasa ya, ibu-ibu kumpul gitu. Saya waktu itu masih naik Visto ya. Visto kuning lagi ya. Udah kecil, kuning, genjreng ya. Ya, sedangkan di orang kan ada yang naik Mercy, ada naik BMW gitu kan ya, kumpulan ibu-ibu biasa. Nah, yang paling itu ya agak dibully-bully dikit lah ya. Nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya biasanya anak kita main bareng-bareng, ya selalu yang disalahin si Angeli, jangan nangis ya, Ceh, diingatkan lagi gitu kan ya. Ya udah, saya selalu bilang udah, Ceh minta maaf, nggak apa-apa gitu kan ya. Dia merasa dia benar kan, setiap orang merasa benar. Kalau dia juga merasa benar, oke nggak apa-apa, Ceh, buat teman nggak apa-apa, nggak ada itu, maksudnya kita ngalah aja ya kan ya. Oke. Terus gitulah. Terus akhirnya berjalan waktu, dia saya pernah nawarin dia, terus oh enggak, di cover kantor kok, dia bilang gitu kan. Oke, berjalan waktu akhirnya dia kontak saya, dia bilang gitu. Mungkin udah yang lain udah kontak-kontak ya, mungkin saya yang terakhir, kan. Tapi gini teman-teman, mereka lihat saya naik Visto, tapi kan bertumbuh ya, akhirnya naik ganti mobil gitu kan ya. Akhirnya dia telepon saya. Nah itu makanya kita bilang di sini jangan main-main, mantapkan impian teman-teman mau apa, capai, punya why-nya yang kuat, hasratnya ada, kita bisa capai. Akhirnya dia telepon saya, dia bilang Mama Angeli, dia bilang ada kerjaan nggak? Saya bilang saya kaget, kan dia kalau nggak salah direktur, pokoknya itulah, maksudnya semua di Kantor dia punya kedudukan. Terus saya bilang, oh saya kerjaan, saya cuma di Prudential, papanya juga di Prudential. Saya bilang, mau yuk kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya maksudnya ya jelasin bisnisnya gitu kan. Dia masih gengsi, nggak mau gitu kan ya. Terus nggak lama lagi, dia telepon lagi, Mama Angeli benar nggak ada, ini ada nggak gini-gini, masa sih nggak ada di kantornya gini, saya bilang benar nggak ada. Terus dia baru cerita, dia baru open, gini Mama Angeli, papanya si ini, dia bilang gitu, kena stroke, dia bilang gitu. Terus akhirnya disuruh istilahnya dirumahkan lah ya, bukan dipecat, jadi halusnya dirumahkan. Dia bilang sekarang pertama mobilnya ditarik, mungkin dia masih bertahan kan, mobilnya ditarik. Terus akhirnya rumahnya ditarik gitu loh. Saya kaget. Loh, maksudnya itu rumah dan mobil ternyata punya kantor, ya kan? Itu saya bilang, Bapak nggak punya asuransi? Dia bilang, ada. Bukannya Bapak ada asuransi? Waktu itu saya tawarin, ada di cover kantor. Tapi namanya orang sakit kritis, mau nggak kantor tuh bayarin terus. Ya, bukan kantornya tega, tapi semua ada aturannya, ya kan? Yang lain bisa ngiri dong. Kok dia sakit nggak pernah masuk, masih dapat coveran, ya kan? Akhirnya disuruh mundurkan diri, akhirnya semua fasilitas semua ditarik, ya kan? Itu yang membuat saya gila ya, ternyata kan waktu agent kita belum terlalu yakin ya, berjalannya waktu, gila ya, asuransi itu sangat membantu orang lain ya gitu. Akhirnya dia satu persatu hilang, ya kan? Terus teman saya, semua kita dulu kerja kelompok apa semuanya dia ke dia kan, dia mau sekolah di Sydney, di apa namanya, Sydney sana lagi apa, penghasil susu ya. Terus pas ketemu lagi kita tanya si itu gimana tuh, ternyata rencana orang tuanya untuk mensekolahkan di luar negeri itu pun tidak bisa berjalan karena orang tuanya itu sakit kritis. Itu yang membuat saya, aduh sakit banget ya kalau nggak punya asuransi gitu. Membuat saya untuk harus lebih cepat lagi untuk memperkenalkan asuransi ke orang lain, ya kan? Contohnya kemarin Angeli kaget, ya kan? Teman papanya masih muda, tahu-tahu meninggal gitu kan ya, karena kaget
kemungkinan karena kondisi ekonomi ya, karena dia punya hotel, di mana-mana ada hotel kan, kondisi begini hotel kan itu ya. Jadi saking ininya meninggal gitu kan. Si Angel kan agak sedih, saya bilang, ya udah, padahal saya mau nawarin dia loh, Ma, gimana? Saya bilang udah belajar dari ini. Kalau mau pingin nawarin siapa, langsung tawarin. Jangan pikir dia mau ambil apa enggak, tapi jalankan dulu misinya ya. Nanti saya bisa ke depan lagi. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu sama orang itu tapi kita belum menawarkan ya. Nah, itu kalau teman-teman ngalamin nanti jadikan pengalaman, jangan nunda-nunda untuk menolong orang lain. Oke, kita next. Kelihatan ini nggak? Oke, ini hilang. Nah, teman-teman harus perlu diingatkan satu hal bahwa waktu saya baru jalankan Prudential ini, kan klaim belum terlalu banyak. Saya ngerti posisi teman-teman sebagai agent mungkin belum pernah ngalamin klaim, mungkin merasa, aduh dibayar nggak ya gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman saat itu, saya punya pegangannya gini, asuransi itu diciptakan untuk membayar klaim asuransi ya. Kalau teman-teman di luar lapangan, oh kok ini nggak dibayar gini, teman-teman harus yakin dulu. Karena kalau teman-teman ragu, teman-teman tuh nggak bisa jelasin ke dia, ya nggak punya power karena ragu. Kita nggak bisa ngomong hati beda, mulut beda, kan? Hati sama mulut harus sinkron. Saya yakinkan bahwa tuh kalau asuransi itu diciptakan ya untuk membayar asuransi, membayar klaim gitu kan. Kalau klaim nggak dibayar karena ada sesuatu ya. Nah, nasabah tugasnya adalah membayar biaya asuransi ya ke Prudential. Nah, Prudential tugasnya adalah membayar klaim. Ya, jika ada yang klaim nggak dibayar, pasti ada apa-apanya. Entah itu lapse, apa itu tidak keterbukaan dalam memberikan kesehatan, entah dari pihak nasabah atau agent, ya kan. Nasabah udah ngomong tapi agent nggak ditulis, ya kan. Atau nasabah yang nggak cerita, ya. Jadi dari kita nanti isi XP aja kita mesti nanya, ya. Nah, atau dia masa tunggu, ya teman-teman harus tanya. Yang penting teman-teman yakin dulu asuransi diciptakan adalah membayar klaim. Kalau nggak bayar klaim ada apa-apa nih. Jadi kita jawabnya gitu. Oh kok kenapa? Jadi kita udah tenang dulu karena kita udah yakin pasti membayar klaim, ya. Itu yang teman-teman harus yakinin dulu. Nah, terus kedua, saya yakinnya apa? Kedua, orang mau bilang, oh asuransi ini gini. Kedua, saya bilang Prudential is number one, ya kan? Yang Prudential ada asuransi yang terbaik, ya. Jadi kita ngomongnya data, ya nanti ada datanya. Nah, kalau misalnya prinsip untuk syariah sama ya, membayar tabaru, hanya istilahnya aja yang beda, membayar iuran tabaru dan Prudential membayar klaim kalau jika ada klaim. Jika tidak mengklaim dan ada hasil investasinya akan mendapat pembagian surplus ya kalau yang nggak pernah klaim. Nah, ini teman-teman boleh masuk ke kelas nanti PK ya. Oke, sebelumnya saya akan men-sharekan satu video untuk teman-teman bisa renungkan ya. Teman-teman renungkan video ini, bayangkan bahwa orang ini adalah orang sekitar kita. Perhatikan kalimat lebih kalimat.我实在不知道该从哪里说起。我和家人住在这间破旧的小房子里，每到下雨天，我和弟弟只能无奈着拿着家里大大小小的容器，接着漏下来的雨水。爸爸，你在天堂还快乐吗？自从你走了以后，我们为了继续过生活，只好把家里值钱的东西一件一件拿去卖，每餐也只能吃稀饭配酱菜。爸爸，你在天堂看得到我们吗？虽然我们现在生活得很困难，但是为了你，我们会勇敢地活下去。爸爸，记得你还在的时候，
每天很辛苦的上大夜班，就是为了要让我们过得更舒服，让我们想要有什么就有什么。你走了以后，只留下妈妈、弟弟和我3个人面对未知的生活。爸爸，我们都好爱你，好爱你，好想念你，你知道吗？但是你却再也不会回来了。每天晚上，我都睡不着觉，一直想着你，想着你还在的时候，我们全家一起出去玩，快乐的景象。爸爸，你走了以后，妈妈每天很辛苦的帮邻居洗衣服，就是为了让我跟弟弟能够继续上学，顺利完成学业。我知道我还小，不能够帮家里什么忙，不过我还是可以去帮人家洗碗。虽然每次洗碗只能拿到几十块钱，但多少能帮妈妈一点忙，让妈妈多休息些。爸爸，我不会嫉妒小佩幸福的家庭，但我希望你能够去求求老天爷，让妈妈再开心的笑一次。爸爸，就是因为那个时候大家都觉得你的身体很健康，不需要买保险，而小佩的爸爸因为有替他自己买保险，所以他爸爸走了以后，小佩还是可以跟以前一样快快乐乐的过日子。爸爸，希望你听到这些话的时候不要生气，我们没有怪你，还是很爱你的，因为我相信你也不愿意看到我们现在这么辛苦的过日子。一个女孩的哭声，着实让人同情。她是一个乖巧又懂事的女孩，自己认命的生活下去。尽管她的爸爸没有留下任何东西，她却谁也不责怪，反而还是像以前一样爱着爸爸，想着爸爸。身为长辈的我们，每天辛劳的工作都是为了小孩子。我也一样在工作，每天就是为了我的小孩打拼。这个小女孩的故事，让大家都知道保险的重要性。为了我们的下一代，为了我们退休后的，我们能够忽略保险带给我们的重要性吗？每个人都不知道自己的生命什么时候会结束，每个父母都要学会替自己的小孩着想，让他们以后的生活更有保障。Nah, teman-teman, pernah hadiri sebuah pemakaman ya? Di rumah duka kita saling ngobrol. Terus dia tanya, Vin, kamu udah tawarin dia belum? Kamu kan orang Prudential, kamu orang asuransi. Angelica, kamu udah tawarin belum ke dia? Dia masuk berapa UP-nya? Saya pernah ngalamin hal itu. Di rumah duka, sepupu saya meninggal, seumuran. Dia merasa dia masih muda. Dia bilang, nggak usah,
masuk ke mama saya aja. Mamanya ditolak. Tetap kita tawarin, ya udah alihkan ke kamu aja. Enggak, gue masih muda lah, belum butuh. Gitu. Tapi akhirnya meninggal. Om saya nanyain loh, Sin, lu kan bos asuransi, karena saya udah 10 tahun. Kamu kan bos asuransi, kamu nawarin dia nggak? Dia masuk berapa UP-nya ke kamu? Saya bilang, dia nggak masuk. Nggak ada UP deh. Saya bilang, kamu nawarin dia nggak? Saya ada tawarin dia nggak mau. Dia bilang masih muda. Ke mamanya ditolak karena udah tua. Bayangkan teman-teman, saat itu kalau susuk saya, om saya nanya, Sin, lu udah tawarin dia belum? Terus saya jawabnya apa? Belum sempat, masih takut. Bagaimana tanggung saya terhadap Asuk saat itu? Kalau dia nggak mau masuk, itu bola bukan di saya lagi. Walaupun kita sedih, ya kan? Masih sepupu. Saat dia tanya, udah masuk belum? Saya bilang udah masuk. Saya bilang saya udah tawarin, tapi dia nggak masuk. Dia bilang masih muda. Dia naik sepeda tengah jalan, lampu merah, dia berhenti, ya kan? Tahu-taunya dia jatuh. Temennya kira dia bercanda, karena orang benar-benar bercanda banget. Di goyang-goyang udah nggak ketolong lagi, ya. Tahu-taunya jantung. Umur nggak ada yang tahu, ya. Dari situ saya bilang, ini benar-benar loh. Tugas kita ini, misi kita besar sekali, ya. Kita udah bantuin klaim. Saya ada lagi jantungnya, dia upgrade, tambah masa tunggu, dia orangnya susah. Sekelilingnya dia nggak percaya, mana ada udah sakit bisa masuk, karena dia upgrade, kepilih ya. Orang teman-teman bisa nanti masuk produknya. Saya sampai ngomong sama Pak Mul, ya. Saya bilang teman-teman ya, sampai satu titik teman-teman bukan duit lagi. Saya ngomong, orang ini, nasabah ini baik banget. Ya, saya bilang, kalau misalnya anaknya mau bayarin, udah jelas-jelas jantung, ya kan? Kita ngomong, udah kita bayarin aja. Nanti udah selesai usahanya, anaknya melek, pasti dia mau terusin kan mau bayar kan. Akhirnya beratusan juta kebayarkan, ya. Terus akhirnya untung istrinya bilang, oh iya benar ya. Istrinya upgrade juga. Ternyata kemarin pandemi dua-duanya kena. Sampai ratusan juta juga. Karena dia ditahan sampai sebulan baru boleh keluar. Harus sampai negatif, ya. Teman-teman kalau misalnya jalanin bisnis ini karena uang, beda. Nggak mau ambil gengsi, ya kan? Teman-teman harus jalankan sebagai misi. Kalau terjadi sesuatu sama dia, bagaimana? Kemarin Angel si Ethan ngomong, ini benar-benar saya kaget karena papanya udah meninggal lama, ya. Terus dia ngomong, Mama, si Given kangen sama papanya. Oh, papanya meninggal. Mungkin dia capek, mah, lagi pandemi gini. Umur 15 tahun. Dari sini naik motor ke Bandung loh. Menggantikan papanya sebagai kepala rumah tangga. Sebagai sebagai ayah. Saya bilang, aduh, waktu itu kita nggak kenal dia ya. Saya sampai itu gitu loh. Sampai papanya bilang, udah, kamu ajak main aja. Gitu kan. Ajak main ke sini. Dia nggak ada waktunya main. Seumur Ethan 15 tahun. Harus banting tulang dari sini naik motor ke Bandung. Saya bayangin anak itu kasihan sekali ya. Saya bilang, coba kamu gali, mamanya ada nggak? Masih ada kesempatan untuk nolong mamanya. Jangan sampai mamanya terjadi apa-apa. Si Given ini yang kena lagi. Saya bilang, ya kan? Saya bilang, ini benar-benar asuransi ini bukan untuk diri kita, tapi bagaimana orang lain yang ditinggalkan itu bisa ke cover, ya kan? Itu 15 tahun. Mungkin dari tahun-tahun yang lalu, papanya udah meninggal 3 tahun ya. Saya udah dengar sih, dia sekolah Lorensia sampai berhenti sekolah. Jadi homeschooling, bantuin papanya, mamanya di konveksi, harus jaga adiknya, harus masak buat adiknya, cowok loh. Mau nggak mau, saya bilang mau nggak mau, mungkin mamanya sibuk di pekerjaannya. Nah sekarang dia harus ganti papanya, naik motor, saya bilang, aduh nggak tega banget, naik motor gitu. Dari sini bayangkan, coba dia ada asuransi, ya, coba dia ada asuransi, dia nggak usah hidup seperti itu.
Baru kejadian kemarin. Ethan ngomong, iya mah, si Kevin kangen sama papanya, mungkin capek ya. Lagi pandemi ini harus pakai masker, harus naik motor jauh-jauh gitu kan ya. Saya ngintip IG-nya, aduh menyedihkan sekali itu. Aduh sorry teman-teman, saya memang sangat nggak mau style. Ada berapa film memang saya tuh bukan nggak suka. Kalau saya style film ini mengingatkan saya kembali dengan misi saya gitu loh. Iya teman-teman ya, baru jadi ngomong kayak gitu, masih Given kangen sama papanya gitu. Itu sih, aduh harus cepat gitu. Harus cepat, ini harus nolong orang tuh harus cepat. Karena waktu nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, saya ngomong, kita lanjutkan lagi. Kalau teman-teman ya, kalau teman-teman mikirnya komisi, ya memang saya bilang awal kita harus butuhnya uang ya, komisi. Kita akhirnya harus jualan. Kalau jualan pasti kita mengharapkan orang membeli. Kalau orang itu nggak membeli, kita akhirnya kecewa ya. Kecewa akhirnya kita stres, akhirnya kita muntaber, mundur tambah berita ya. Akhirnya kita tidak jalanin di Prudential ini. Misi kita tidak terjalanin ya. Kalau kita menjalankan sebagai misi, kita merasa produk ini, asuransi ini baik, bisa bantu banyak orang ya. Kita pasti punya hasrat untuk cerita. Kita nggak mau tahu dia mau ambil apa enggak. Yang penting saya tuh hasratnya menceritakan hal ini yang bagus loh buat kamu. Kalau terjadi apa-apa tuh tidak sampai imbas keluarga, ya kan? Kalau misalnya sakit kritis nggak menghabiskan hartanya, ya nggak mungkin orang sakit kritis masih ada rumah didiamin. Pasti orang menjual rumah, menjual mobil untuk mati-matian untuk membela supaya orang ini sembuh, ya. Jadi teman-teman kalau kepada siapa aja yang kenal maupun tidak kenal, kalau teman-teman udah punya hasrat, punya misi itu, ya kan? Karena teman-teman hanya ingin menolong dia, gitu. Nah, misi ditimbulkan dalam diri kita. Begitu misi timbul, ya kan kita ceritakan dia mau ambil mau enggak, yang penting sudah diceritakan. Dan orang-orang tuh kalau kita menceritakan misi untuk kebaikan dia, mereka bisa melihat ketulusan kita. Ya, akhirnya mereka bisa ambil. Ya itu sepakat dengan misi, komisi si Koko akan ikut jadi komisi ya. Nah kalau misalnya kita udah tahu produk ini bagus, bisa bantu banyak orang, kita cerita dengan baik ya kan, dengan bangga, pasti ada seorang yang ambil ya. Mungkin ada langsung ambil, mungkin ada bilang nggak mau ya kan, belum nyadar, so what, next aja ya kan. Toh kita tetap misi harus jalankan. Ya, nah sebelum masuk lebih lagi, saya juga mau kasih tahu teman-teman satu cerita. Ya, saya kebanyakan cerita kenapa? Karena bisnis ini, ya, saya kan bilang, saya udah sakit hati sama teman saya itu kan, teman baik bisa perlakukan saya kayak gitu. Saya udah ngomong sama Pak Mul, udahlah, pokoknya saya komit ya, jangan suruh saya prospek teman dan saudara, karena teman saudara saya juga ada satu yang kerjain saya bolak-balik, ya kan, sampai ngomong gini, saya baru tanda tangan Manulife gitu loh, sampai kayak gitu kan. Kalau walaupun benar-benar lu udah tanda tangan, pasti ngomong, ya aku udah masuk, paling gitu doang kan. Dia ngomong, oke, besok datang lagi besok, oke, saya datang ya kan. Terus dia habis baru aja tanda tangan, padahal kan dia udah janji sama saya besok datang ya kan. Dan saya nunggu dia berjam-jam, dia bilang dia habis makan siang tuh. Jadi saya sama saudara pun udah malas juga. Jadi saya ngomong sama Pak Mo, udah lu jangan suruh gua prospek saudara dan teman, nggak mau. Ya, akhirnya kita cool call kan. Kita cool call. Suatu hari saya mau perpisahan sama teman baik saya ya. Orang itu baik waktu TK kan saya baru bangun bisnis ini ya. Toko kan jadi akhirnya menurun. Kita lost bug, misalnya masih pick up ya kan. Karena terus Pak Mul pernah kecelakaan, tabrakan, akhirnya nggak punya mobil, akhirnya harus pakai mobil pick up jalan. Jadi sayanya yang nggak punya mobil kan. Saya suka naik angkot ya kan, antar jemput Angeli gitu kan. Akhirnya ketemu dia ini, udah bareng aja ngapain gitu kan. Kadang saya ada bayar dia bensin, tapi kadang-kadang makan juga pakai duit dia gitu kan, dia tahu kan gitu. Akhirnya berjalan waktu, dia mau perpisahan, saya ngomong sama Pak Mul ya kan. Saya bilang saya mau perpisahan ya sama si ini, dia bilang gitu. Terus dia bilang dia bilang kamu udah cerita belum sama si Feni itu 2-in-1. Saya langsung marah gitu kan, marah gitu. Saya bilang saya udah janji loh ya, udah komit loh, saya nggak mau prospek teman-teman dekat sama saudara loh, saya bilang gitu, langsung marah gitu. Saya nggak suruh kamu prospek, dia bilang. Saya suruh kamu cerita, dia bilang. Kalau kamu udah cerita ke dia nggak mau ambil, ya sudah. Kalau misalnya kamu nggak cerita nih,
Ya, kamu bayangin si Feni amit-amit ya, dia bilang gitu. Kok amit, saya sebut nama. Misalnya suaminya terjadi apa-apa sama suaminya nih, ya. Kamu bayangin, si Feni ini anaknya 2, kira-kira kamu mau kasih dia berapa duit? Uang dukanya, ya kan? Saya bilang, dia bilang 1 juta, 2 juta. Dia bilang 1 juta waktu itu kan gede ya. Dia bilang, ya udah 1 juta lah. Dia bilang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lu mau ini dia. Ya saya mulai pikir kan, ya nggak mungkin saya itin dia terus kan, dia bilang gitu. Terus dia bilang, kalau lu udah cerita, dia nggak mau ambil, bolanya di dia. Kalau kamu belum cerita, terjadi sesuatu sama dia, terus dia tahu nih kamu di Peru, bakal dia ngomong nggak, Sin, kok lu nggak tawarin gua? Kenapa lu nggak jelasin cerita ke gua? Rasa kamu berteman baiknya tuh di mana? Gitu kan. Wah, saya langsung, oh iya ya. Akhirnya saya cerita ke dia. 2-in-1 gini, oh bagus ya Sin, dia langsung ambil, ya kan. Nah teman-teman juga sama. Kalau misalnya entah teman-teman ketemu di teman, entah teman-teman ketemu di cool call atau ketemu saudara yang pemperlakuannya tidak baik sama kita, jangan jadikan satu di apa namanya ya Pak Mun sering ngomong ya, jangan disamaratakan semua gitu kan. Akhirnya saya coba cerita sama orang ini, enggak, responnya beda kok sama temen yang satu lagi, ya kan, sama cool call. Mungkin ada orang enggak gitu kan. Ada orang yang mungkin kasar, udah asuransi bohong mungkin kayak gitu kan. Ya, mungkin tapi ada juga loh yang kasih. Kamu kan kalau pulang call kerja cerita, gue tadi ketemu Cinci baik lo kasih gue es jelly gitu. Es apa sih namanya tuh? Ada buahnya leci kan, kasih gue es leci loh. Aduh, kadang kasih teh botol aja seneng banget kan. Zaman dulu masih agent jalan kaki dari ujung Serpong ke ujung BSD gitu kan. Nah, itu yang kita ingat gitu kan. Nah, leader kita sebagai yang mabuk jalan, kita pulang cerita yang enak-enak aja gitu loh ke pasangan kan. Dia cerita kayak gini. Jadi jangan sama ratakan. Misalnya kulko nih diperlakukan nggak enak. Belum tentu toko ke-10 perlakuan juga sama. Ya kan, saya belajar nih seperti itu. Oh, teman saya kayak gini ya. Tapi teman yang baik ini belum tentu loh. Akhirnya kayak apa? Saya juga langsung kaget kan. Oh, dia mau ini. Dia yang kepoh, istilahnya sibuk fotokopiin gini-gini kan, Sin, dia yang siapin semua. Ya udah, dia saat itu masuk, dia asal masuk ya. Dia tuh kenapa sih asal? Dia bisa bawa uang cash 500 juta loh saat itu. Orang berduit kan. Ya, tapi dia masuknya nggak besar waktu itu, 500.000. Wah, saat itu mah kecil-kecil case-nya ya. Sekarang semua udah skill-nya udah bertambah, udah bisa closing sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tapi teman-teman, berjalan dengan waktu, income apa dia kan main wallet ya, wallet drop, hotel drop, wisata drop. Akhirnya dia nggak punya penghasilan. Akhirnya turun lah ya gaya hidupnya. Begitu ketemu saudaranya dia ngomong, Sin, lu tau nggak si Feni sinus? Oh ya, parah Sin, dia bilang. Itu bahkan basi dimakan sampai nggak bisa cium. Dia bilang, waduh, kok nggak cerita ke saya ya? Saya bilang gitu. Dia kan ada asuransi. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Oh, dia kan ada asuransi. Oh ya, lu kontak dia deh, Sin. Dia bilang gitu. Akhirnya saya kontak dia. Ya gimana kabarnya? Ya namanya ya, saya pernah ngerasakan kan. Tadinya buka toko banyak duit. Dia juga waktu itu banyak duit. Tiba-tiba drop. Jadi minder, ya kan? Saya juga pernah ngerasain seperti itu. Saya baru mulai bisnis, toko semua tutup. Kan pikir kan barang banyak. Ternyata hutang lebih banyak. Secara buku kelihatannya banyak duit. Begitu tutup, baru ketahuan ternyata hutang lebih banyak. Ya saya ngerasain waktu dia banyak duit, sekarang ini jadi minder. Ketemu saya juga minder. Saya bilang, kamu ini nih akhirnya di cover, teman-teman. Dia say thank you banget, sampai 40 juta lebih. Dia bilang, Sin, kalau enggak sih, aduh, gue lupa lo asuransinya lo. Waktu lu tawarin ya gue ambil aja, dia bilang gitu kan. Udah, berjalan dengan waktu, masuk PPH, dia diucumi-ucumi. Dia kan. Terus saudaranya bilang, nggak usah lah, cukup, lu udah punya PPHS gitu kan. Karena saya misinya ini besar terhadap teman saya ini. Karena waktu saya susah, dia tolongin saya. Saya harus dong, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya tidak bisa bantu dengan uang, tapi saya bisa bantu dia mengcover secara asuransinya. Ya, akhirnya saya bilang gini, kamu ngomong sama Kogun ya, saya bilang, kalau lu terjadi apa-apa nih, amit-amit ya, dia mau ganti nggak? Dia mau cover asuransi kamu nggak, Fen? Saya bilang gitu. Tanya, Fen, itu aja. Ya kan, kalau dia bisa bilang PHS lu cukup, saya bilang gitu. Kamu percaya saya nggak? Saya agak maksa dikit karena saya takut banget, ya kan? Takut karena saya itu aku hutang budi lah. Saya harus bayar dengan misi saya. Begitu dia masuk benar dia klaim Mium ternyata dia udah lama sama dia posisinya punya duit, takut ke rumah sakit. Dia tahan akhirnya harus angkat rahim.
udah rusak kan, jadi harus angkat rahim. Habis berapa gede kan angkat rahim. Dia ngomong thank you terus sama saya. Thank you Yasin, thank you. Iya, saya sama aja, sama-sama, thank you juga kepercayaannya kayak gitulah ya. Terus saya bilang, terus dia ngomong, nanti dia besok lagi ngomong, thank you Yasin. Mungkin dia kepikir kali, ini kalau bayarnya kalau pakai uang saya itu gimana? Thank you Yasin. Untung waktu itu kamu sedikit maksa saya ya. Hehehe. Dia bilang gitu kan. Iya, karena misi saya gede. Ya kan? Kalau sekarang teman-teman punya misi gede, besar terhadap orang itu, kejar. Karena kenapa? Jangan merasa, wah gue maksa dia ya. Bukan maksa dia, tapi kita maksa untuk nolong dia. Siapa tahu sih dia ternyata harus angkat rahim, ya kan? Kondisi pandemi gini, ya kan? Dia keuangannya belum baik gitu loh. Akhirnya, aduh, saya thank you banget. Akhirnya dia referensi lagi kakaknya, cicinya gitu kan. Setiap kali dia klaim, dia referensiin. Ya bukan karena itu sih, maksudnya bukan itu yang saya harapkan sih. Yang penting dia udah ke cover, nggak uang kurs sedikit pun, ya kan? Saya udah lega, senang gitu kan. Karena waktu dulu dia pernah bantu saya. Itu saya kejar habis-habisan. Sampai dia ngomong, thank you Yasin, kamu sedikit amat saya. Iya, karena saya suruh dia tanya Kogun. Kayak saya keluarga dia saya kenal. Tanya Kogun, kalau dia sakit mau tanggung nggak? Orang tinggal ngomong PHS lu cukup lah. Tapi saat dia suatu lu mau jamin, saya bilang gitu. Akhirnya dia dengerin saya. Dia ambil, ya bersyukur ya, puji Tuhan saya bisa nolong dia dengan nggak usah pakai uang saya sendiri, tapi pakai kartu Prudential. Ya. Nah, begitu misi kita jalan, pasti orangnya mengerti bahwa itu buat dia yang akan, misalnya walaupun dia nggak punya duit saat ini, misalnya dia butuh berapa M, dia belum punya duit berapa M, dia ambil seadanya dulu. Nanti punya uang lagi, dia akan upgrade lagi sama kita. Karena dia tahu itu buat kebutuhan dia yang pusing gitu ya. Nah, beberapa sangat salah pengertian dengan asuransi. Ya, asuransi seperti mengharapkan orang supaya sakit, ya kan? Nggak ada yang mengharapkan sakit. Ya, setiap kali kita berdoa, ya kan? Kumpul berdoa, selalu berdoa. Tuhan berkati nasabahku, berkati agent timku semuanya ya. Berkati usahanya, ya kan? Benar nggak? Ada yang mendoakan supaya itu nih nasabah saya sakit. Nggak ada ya. Pasti kita mendoakan dia sehat, ya kan? Usahanya lancar, ya. Terus ikut asuransi, bikin agen asuransi jadi kaya. Benar nggak? Benar. Tapi lebih kaya mana? Kita atau dia? Karena kenapa? Dia masuk contohnya 1 juta. Dapat berapa? Mungkin 500 juta. Lebih kaya mana? Ya kan? Dari 1 juta dapatnya 500 juta. Ya kan? Nah, benar. Mbak komisi kita bisa jadi kaya kalau kita rajin dapat komisi lebih banyak. Tapi dia dapat lebih banyak. Ya kan? Kalau ada nasabah yang pandangannya seperti itu, ya rekrut aja. Lu mau kayak rekrut, ya. Ajak dia di bisnis ini. Nah, teman-teman kan saya udah masuk dalam bisnis ini ya. Teman-teman sebenarnya bukan hanya menjual asuransi aja. Teman-teman bisa rekrut teman, ya. Bukan berarti, oh buat saya nih, enggak. Kita bayangkan ya teman-teman, banyak nggak sih di luar sana, ya, pekerja keras, habis-habisan buat kantor, tapi akhirnya begitu-gitu aja kehidupannya. Ya, kalau kita udah tahu bisnis ini bisa menolong dia tanpa modal yang besar, bisa membuat dia income yang ratusan juta. Nah, teman-teman bisa juga ajak dia ke bisnis ini, ya. Terus sama kayak kita nih di kantor, bos ngomong, ada lowongan kerja, lu ada temen nggak, Sin? Pasti kita cari temen dong, mau masukin ke dia, ya kan? Sama, ini juga sama di Prudential, ada income yang besar, kita bisa ajak teman kita untuk join ke bisnis ini. Nah, kita lanjut lagi. Perusahaan asuransi dan asuransi ada tukang tipu. Ya, kita clearin dulu. Kita tanya, jangan langsung marah, ya kan? Koko, kenapa kok bisa bilang tukang tipu? Kita tanya ya. Kayaknya ini saya nggak boleh jelasin terlalu panjang lebar. Teman-teman bisa ada kelasnya di HO. Ya. Perusahaan asuransi makan uang nasabah. Kita tanya lagi, ya kan? Makan uang nasabahnya dalam artinya apa? Kita jangan jawab dulu. Oh ini ya uangnya dikit ya segala macam, kita jangan persepsi kita dulu, kita nanya, selalu nanya ya, kita kan selalu always listening, jadi kita banyak nanya, dengerin ya. Kalau menurut saya, kalau orang yang pendiam ya, saya bawel kalau ada kelas doang, kalau misalnya ketemu orang saya nggak bawel. Kalau ada kelas kan karena ada materi ya yang di ngomongin. Kalau ketemu saya punya kekuatan buat saya orangnya kan nggak banyak ngomong. Ya, nggak pandai menggali suatu pembicaraan, tapi saya banyak nanya, jadi saya banyakkan mendengarkan. Itu kekuatan orang pendiam, ya. Teman-teman yang pendiam jangan takut, kita ada kekuatan di situ. Nah, terus asuransi unit link baru ke nasabah, kita tanya lagi,
Unit link kenapa? Oh, tergantung kok. Saya agak dikit ya, karena saya nggak boleh banyak. Unit link kenapa? Tergantung kok. Kalau misalnya daging turun, kok masuk aja. Kan kebanyakan orang di luar sana turun panik ngambil. Nah, itu rugi. Ya, kita jelasin lagi ya. Nanti masuk kelas lagi, ikut asuransi adalah sama dengan nabung bank. Tidak benar ya teman-teman. Kita beda dengan bank, ya kan? Bank ada asuransi berbeda karena asuransi membayar klaim walaupun dananya belum ada. Kalau bank ngambil sesuai dengan tabungan dia, ya. Jadi orang suka komplain kan nilainya kok nggak ada, saya udah bayar 12 juta. Nah kayak gitu ya. Ikut asuransi jika sakit biasa akan ditanggung semua tambah batas. Ya, benar tambah batas. Kalau dia ambil PPH 1 kamar 1 orang, sesuai dengan itu. Misalnya dia ambil 1 kamar 2 orang, terus dia naik ke kamar 1 orang, ya harus kena prorata. Ya, ikut asuransi akan rugi kalau tidak klaim. Ya, kalau misalnya tidak klaim, merasa kamu benar-benar pede saya aja, masuk aja syariah, ya kan? Atau rugi tidak klaim, kita bilang kamu jamin bisa nggak pernah sakit, gitu kan? Ada KTP tanggal kelahiran, nggak ada KTP meninggal ya, boleh kita ada HO-nya juga teman-teman. Ikut asuransi cukup membayar 10 tahun saja, setelah itu sudah itu gratis. Itu juga salah ya teman-teman. 10 tahun adalah prediksi untuk menabungnya. Gratis, nggak gratis karena biaya asuransi tetap berjalan selama kita di cover ya di asuransi. Contoh kan tidak bayar, tadi saya udah ngomong ya, kenapa tidak bayarnya? Teman-teman harus ingat bahwa klaim pasti dibayar. Asuransi diciptakan adalah untuk membayar asuransi, ya. Sama mic diciptakan untuk memperkeras suara, ya. Pasti dia kalau dicolok di tempat yang benar, listriknya ada, ya kan segala macam pasti dia menyala. Sama asuransi juga sama ya, diciptakannya pasti sesuai dengan fungsi akan membayar asuransi. Agent melakukan salah jual, nasabah melakukan salah beli. Ya, makanya teman-teman harus rajin-rajin ikut training supaya nggak salah menjual, ya. Dan sekali lagi banyak mendengarkan, bukan banyak ngomong. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jangan kita asal langsung bikinin. Jadi tanya dulu, ya kan. Hasil investasi terlalu kecil, bahkan setelah 10 tahun, tapi uangnya hanya sedikit. Nah, sama sih kurang lebih yang kayak tadi kan, yang unit link. Agen dan nasabah tidak memahami biaya dalam polis asuransi. Nah, sebaik kembali teman-teman rajin trainingnya. Kalau rajin training, semua bisa handle. Uang nasabah tidak di-store oleh agen. Nah, ini dia, ya. Kadang orang bilang lab segala macam, saya udah setor. Nah, kita tanya lagi, kok setor langsung ke bank atau ini kan ya. Sebagai agen asuransi, ya kita harus menjadi agen yang profesional, agen yang benar ya. Kalau dititipin dana, ya langsung disetorkan. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman kalau ada uang, teman-teman mungkin masih mulai, ya langsung setor. Kalau belum banyak, kalau ada uang ya kita pakai uang kita dulu, diklikin dulu. Nih kok udah bayar ya, kan dia langsung kasih kita. Ya intinya kayak gitu. Kalau kita udah timbulkan kepercayaan ke nasabah, mereka akan loyal sama kita. Ada orang yang pasti, wah lu sama agen gua aja, agen gua hebat lu gini-gini, gitu kan. Semuanya dibikinin sesuai kebutuhan kita, ya kan. Titip uang juga beres, tapi sarankan tidak titip uang ya. Oke, kita langsung sebelum masuk ke kita udah cek diri kita, sekarang akan masuk cek ke ketemu orang ya. Teman-teman kalau mau ngomong, mau tanya boleh ya. Cek motivasi Anda, tanamkan motivasi tulus untuk bantu nasabah. Tadi saya bilang misi ya, kita udah jelaskan panjang lebar. Perhatikan penampilan ya. Penampilan kita udah mulai offline, udah mulai onsite. Teman-teman harus perhatikan penampilannya. Jangan kebiasaan nih ya kan. Kalau saya sih ya cewek biasanya dress masih aman. Ya cowok mungkin atasnya jas, bawahnya celana pendek ya. Hati-hati nanti onsite kebiasaan nih ya. Terus saya ngomong online dulu deh. Online penampilan, saya mau lihat kamera dulu. Boleh on kamera teman-teman. Sebentar lagi kita akan belajar presentasi. Wah, banyakan yang udah off kamera nih. Oke, semua penampilannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siap. Untuk online tidak masalah ya, background juga udah bagus ya, semua pada kalau nggak ada background virtual background bisa tembok kosong ya. Udah oke sih teman-teman karena semuanya penampilan dari online tuh dari orang lihat background ininya kita ya.
di online kita. Kalau misalnya kita ketemu orang offline, kita harus penampilan juga dengan baik, ya kan? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, manusia detik pertama adalah lihat penampilan. Setuju teman-teman? Nah, apakah saya sudah tersenyum? Tersenyum itu adalah pahala. Pertama, kita menghilangkan grogi, ya kan? Kalau senyum orang nggak tahu kita grogi, ya. Kedua, dengan senyum orang merasa hatinya adem, ya. Contohnya saya pernah loh, ya, lagi iseng-iseng. Dulu kan zaman dulu kan masih tol, ada orang bayar parkir gitu kan. Kasihan, saya suka ngomong kasihan, panas loh di tengah-tengah gini kan. Nah, saya bilang, siang Pak. Dia sampai, aduh Neng, baik Neng, gitu kan. Padahal nggak kenal, udah kayak baru ketemu teman baru kan, dia seneng banget gitu. Cuma gini doang gitu kan. Kadang kita kan suka lewat, aduh kasihan itu tengah jalan panas gitu kan. Kadang suka, siang Pak, dia seneng banget kan, cuma senyum doang gitu kan, sapa. Ya, berarti pahalanya ada. Jadi sering-sering senyum, satu buat kita, grogi nggak ketahuan kan, ketemu nasabah kita senyum, kita tegang, dia tegang ya. Bagaimana aroma tubuh? Nah, kalau kita udah mulai onsite nih, offline ya. Aroma tubuh kita, saya suka bilang bawa tisu basah. Ya, namanya manusia, kalau udah keringat, mau secantik apa, mau sekaya apa, kita namanya keringat itu adalah bau ya. Jadi saya selalu bawa tisu basah gitu. Jadi kalau misalnya udah seharian ya mandilah pada tisu basah ya. Kalau masih baru ketemu sih ya mungkin masih oke ya. Oke, terus rambut ya. Kalau cowok-cowok nih, Alvin keren nih. Masa pandemi tapi rambutnya tetap rapih ya. Oke, bagus. Jadi kita pakai gel. Kalau misalnya orang yang terlalu ini ya gosok gigi pasti ya. Kalau cewek jangan terlalu menor ya. Ininya apa namanya, dandannya ya. Mungkin orang krisis. Kalau dulu saya kan ya masih puber gitu kan, saya merasa saya hitam, terus saya pakai bedak yang putih banget. Nah, itu juga jangan ya. Jadi kayak topeng gitu. Aksesoris dijaga, jangan sampai ada kerincingan ya. Kerincing-kerincing kita lagi prospek atau kering-kering gitu kan bunyi, jadi buyar ya. Jadi kita matchingin bajunya, jangan terlalu genjring-genjring semua, misalnya kuning tabrak sama orange itu, jangan ya. Perhatikan grooming cowok yang tadi udah, baju, kita hanya pakaian. Kalau misalnya kita ke kantor, udah pasti harus resmi ya, blazer ya. Tapi kalau kita prospek di toko-toko, nggak usah pakai blazer, cukup pakai kemeja aja, oke ya. Pakai kemeja, zaman dulu masih pakai dasi, oke lah, masih oke. Kemeja sama dasi ya. Kalau sekarang mungkin udah slim fit ya, udah bagus kemejanya, nggak usah pakai dasi. Ya, anak sekarang udah jangan pakai dasi. Terus etika cara kasih kartu nama. Oke, kartu nama kita kalau yang cowok harus perhatikan. Kalau cewek dompetnya ada slating ya. Jadi masih aman. Kita taruh di dalam aman. Kalau cowok biasanya nggak ada slating. Benar nggak? Yang lipat gitu kan. Nah, hati-hati kalau cowok. Ini hostnya lagi kreatif nih. Kalau cowok, kita harus pakai kotak begini, ya, kotak kartu nama. Karena kenapa? Pengalaman ya, Pak Mul kan saya suka bersihin dompetnya ya, tapi nggak bersihin duitnya, nggak saya ambil, nggak. Saya bersihin kertas-kertasnya, soalnya di apa aja bon masukin ke situ. Ini juga sama gitu kok. Aduh, ngomongnya saya kok kayak gini sih, kalau lu kasih gue kartu nama begini sih emang gue nggak mau deh, jorok kan, jijik gitu loh, karena ininya hancur ya kan, karena dompet cowok mana ya, di luar dia tadi, dia naik sepeda jadi bawa dompet ini, jadi dompetnya kan begini kan, kebuka begini, jadi ujungnya tuh rusak kan, ini rusak. Saya sampai aduh, saya kalau lu kasih gue kartu nama gini gue nggak mau simpen, jijik gitu kan, kotor kan. Jadi harus siapin kartu ini kotak gini, jadi mesti bagus ya. Cari kasih kartu namanya adalah seperti ini. Nama kita hadap ke dia ya. Selamat siang Pak, ini kartu nama Sinta. Kalau misalnya Bapak mau tanya-tanya boleh hubungin Sinta di sini ya. Kalau misalnya pas Bapak hubungin Sinta nggak bisa, boleh ke Pak Mul, Pak. Ini Pak Mul ini adalah suami Sinta, kita jalinin sama-sama. Ini biasanya saya kasih 2 kartu nama kalau referensi.
referensinya dengan dia posisinya bagus ya. Saya melihat kalau dia referensi kan kita nggak kenal. Dia butuh rasa percaya, benar nggak? Ih, nanti ini referensi, gue masuk, hilang lagi agentnya. Ya kan? Jadi saya ngomong kayak gini, ini Pak kartu nama Sinta, kalau Sinta nggak bisa dihubungin, bisa hubungin Pak Mulyanto, Pak Mulyanto istri Sinta, kita berdua jalankan di bisnis Prudential ini. Nah, dia lebih yakin nggak? Oh, duduknya di sini loh. Ya, kenapa saya sebutkan Sinta terus? Biar dia ingat, agent banyak nggak? Banyak. Jadi kita ingat nama Sinta gitu loh. Ini kartu nama Sinta, Pak. Kalau mau ada apa-apa boleh hubungin Sinta di sini, Pak. Jadi ngomong nama kita terus supaya dia ingat, oh iya yang tadi datang itu namanya Sinta, ya. Itu aja tipsnya, sepele tapi menurut saya sangat ngingat ke otak gitu loh. Ya, terus kasihnya langsung gini gitu kan. Oh ya Pak, ini nama kartu nama saya gini, nama Sinta ini ya. Langsung ditunjukin gini supaya dia perhatiin. Oh, ini Sinta, dia ingat ya. Oke, saya next dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini nih. Kalau agent suka salah merasa kok susah ya gitu. Teman-teman harus ingat, siklus pemasaran kita ini adalah seperti segitiga piramida ini ya. Di bawah itu harus pengumpulan datanya tuh banyak ya. Bikin list prospek. Teman-teman punya 2 PR ya. Nanti saya tanya leadernya. Ada bikin nggak tuh agentnya ya PR-nya? 1, bikin list nama sebanyak-banyaknya. 2, bikin impiannya teman-teman apa? Dulu pingin, wah mimpi lu gitu kan. Orang ngomong mimpi lu. Ah, iya kayak mimpi deh. Kubur aja dulu deh. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Hari ini digali lagi impiannya apa ya. Bikin list impiannya apa. Ngobrol sama leadernya. Kok gue mau ini loh kok. Ci, gue mau ini loh. Ya nggak apa-apa ngomongin. Kalau perlu ngomong sama teman, sesama teman, misalnya yang mentoring, boleh saya ngomong maunya apa. Jadi temennya ingetin, Vin, lu kan mau mobil ini. Contohnya, Alvin mimpinya apa? Misalnya pengen mobil apa itu. Vin, lu kan mobil ini, tapi lu udah berapa? Kan ada yang negor ya kan? Karena kan temen ngomongnya lebih nusuk, ya kan? Nggak apa-apa nusuk, tapi menghasilkan daripada baik-baik ngomongnya manis baik maksudnya ngomongnya Vin gimana nggak berani negor teman gitu kan ya, tapi teman itu tidak maju ya kan. Mendingan sesama ini ngomong, Vin lu katanya mau mobil, ayo mana gitu kan, ada temen yang kayak gitu kan. Nah itu lebih enak, bisa maju kita. Oh iya ya, ada ingetin kita. Kayak sama kayak dulu Pak Mul ikut satu seminar, dia bikin ya kan, bikin rumah ada kolam renangnya ya kan, karena kan kita udah lupa apa yang kita tulis, apa yang kita gambar. Begitu ketemu temennya beda agensi lo kan, kumpulan pada saat, Mul rumah lu udah dibangun, ditanya begitu kan. Oh iya baru dibangunin lagi impinya. Oh iya ya, akhirnya genjot lagi, semangat lagi ya. Nah teman-teman harus ingat, listnya tuh harus banyak. Terus pendekatan ke orangnya harus ya, setidaknya kalau kita bilang 10 pendekatannya kan pasti approaching-nya harus berapa, presentasi. Harus kita presentasi, terus kita try closing HO. Yang tadi saya bilang, misalnya ada ketemu, dia ngomong ini, kita jawabnya apa, itu ada kelasnya juga. Baru terjadi closing. Artinya apa? Teman-teman punya list nama, misalnya 100, ya kan? 100 dulu deh, 100. Terus kita bikin pendekatan 10 orang. Akhirnya kita presentasi kan, baru dapat data. Baru try closing akhirnya 1. Seperti BOP bilang 10 closing 1 ya. Tapi dengan berjalannya waktu, piramida ini bisa dibalik. Closing 1 prospek 1 closing 5 ya kan. Kenapa? Satu keluarganya masuk ya. Itulah teman-teman kenapa harus sering-sering ikut training, ikut sering coaching ya kan. Training kan kita dapatnya ini, terus ketemu lapangan. Lapangan perlu orang yang berpengalaman. Ya kan? Contohnya gini, kita kenapa ikut seminar bayar, ya kan? Ini enak, ada coachnya yang coaching kita. Kalau kita jalan sendiri, mencapai ke situnya, ke Bandungnya misalnya contohnya, dulu mungkin 6 jam, ya kan? Contoh, dulu berapa jam ya? 4 jam lah ya, 4 jam. Sekarang dengan jalan tol diarahkan ke tempat yang ke jalan yang lebih dekat, cuma 2 jam, ya kan? Sama teman-teman, training, prospek, tanya leader.
dideketin lagi ke dream-nya kan, ke goals-nya. Lebih diarahkan lagi, jadi bisa mencapai lebih cepat lagi dari leader teman-teman, ya kan? Kayak dulu aja bisa 100 juta berapa tahun? Ya sekarang orang 2 tahun, 3 tahun bisa capai 100 juta karena udah tahu jalannya, caranya gimana. Ya, siapa aja sih yang di prospek? Tadi saya udah bilang siapa aja ya yang diketemuin. Yang kenal maupun tidak kenal, ya. Nah, ini bikin di prospek ini PR-nya. Saya bilang ini teman saya kan yang saya tanya kan tanggal sekian saya ketemuan, catatan bulan Mei dia merit. Jadi saya Juni saya ke sana, contohnya kayak gitu. Terus alamat kantor saya biasanya nggak jelas banget, cuman saya bilang Serpong gitu, Kelapa Gading. Mungkin teman-teman lebih detail ya boleh juga. Contohnya saya misalnya udah dari Tangerang nih mau ke Kelapa Gading. Tengah tol dia bilang sorry adik gue nggak bisa jemput mama gue nih, jadi gue yang jemput. Udah tengah tol nggak mungkin gue marah kan, lu kan udah janji gue nggak bisa dong gini-gini, nggak bisa kan. Langsung saya ngomong oke nggak apa-apa kok, saya memang mau arah ke sana, nanti kita janjian lagi aja, saya bilang gitu. Nah dari situ nggak mungkin saya balik lagi kan, jadi saya buka gitu loh, buka list ini, saya lihat Kelapa Gading siapa lagi nih namanya. Nah udah saya ketemuin orang ini, ya kan sekarang kan kita prospek ketemu orang, dia tiba-tiba sibuk lah, tiba-tiba pergi lah, ya kan. Nah ini membantu teman-teman. Ada pertanyaan? Nah, bikin listnya apa? Saya biasanya sukanya malam. Malam tuh sepi, ingetin kita ke siapa aja, ya kan? Contohnya ke saudara, ya kan? Saudara, listnya saudara, teman. Ya, temennya teman apa sih? Teman kuliah, teman SD, teman arisan, ya kan? Teman kumpul-kumpul sepeda, tempat kerja dulu bisa, ya. Nah, tetangga jangan lupa ya, sapa-sapa. Pameran, tempat pameran bisa ya, cool call, Pulfire. Kalau Pulfire tuh nggak ada habis-habisnya karena referensi ya. Teman-teman bisa Pulfire secara resmi yang prudensial bikin poin-poinnya, bisa juga kalau misalnya poin-poinnya terlalu gede, teman-teman bikin tetap perhitungannya sama, tapi lebih skala kecil boleh. Misalnya, kenalin berapa, dapat handphone. Tanpa mengurangi jatah kita yang lebih besar dari itu ya. Tetap pembagiannya sama dengan prudensial supaya kita nggak menyalahin aturan dan teman-teman nggak capek ya kan, loh kok komisi gue habis banyak gitu kan untuk ini. Oke, kita akan role play. Boleh teman-teman nyalain video, ikut kita role play-nya, ikut kita karena bisnis franchise kita harus ikuti aturan dan standar yang ada ya, praktek dan sering-sering latihan. Ya kan, teman-teman kalau misalnya punya cara sendiri boleh, ya kan. Tapi teman-teman praktekin dulu, kuasain dulu dasarnya ini yang kita udah terapin. Karena kenapa? Teman-teman mungkin punya cara sendiri bisa closing, ya kan? Bisa closing gede bisa, ya kan? Tapi enggak membuktikan dengan standarnya, nggak bisa diduplikasikan. Nggak semua orang bisa praktekkan dengan cara teman-teman. Ya, mungkin ada orang, ya udah nih. Kayak gini, tanda tangan sini, gini bisa. Atau cara dengan gaya kita masuk, tapi nggak bisa masuk ke orang lain. Ada yang soft selling, ada yang hard selling. Ya, jadi kita ikutin yang ini dulu. Nah, sebelum kita presentasi, kita tanya dulu. Ya, kita bikin nyaman dulu, bikin dia senang dulu sama kita, jangan langsung tembak gitu kan, istilahnya orang bilang. Kita tanya keluarganya dulu gimana, ya. Itu di sininya 3F ini sebenarnya kita fact finding juga, ya. Bagaimana kebutuhan dia. Kalau misalnya ketemu istrinya kerja, kira-kira kita kasihnya apa nih, gitu kan. Nah, rencana, kita tanya rencana selanjutnya gimana. Oh, kira-kira contohnya anaknya mau rencana kuliah di mana, segala macam. Nah, kalau udah ketemu mau kuliah di mana, kita bisa bikinkan yang itu ya, perut cerah, segala macam, berapa yang dia butuhkan. Nah, ini tujuannya pendekatan ini sebenarnya pendekatan diri supaya dia merasa nyaman sama kita diterima, ya kan? Kalau orang udah senang sama kita kan apa aja cerita, ya kan? Nah, dengan 3F ini juga kita bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, nggak asal kasih yang kita tahu produknya, ya kan? Tapi sesuai yang dia mau, sesuai kebutuhan dia, bukan dia mau. Karena kalau dia mau belum tentu kebutuhan dia. Jadi kita harus tahu kebutuhan dia supaya kita bisa kasih yang terbaik, ya. Oke, teman-teman, ini langkah pertama cara teman-teman bisa buka mindset di lapangan,
ya. Teman-teman harap diperhatikan dan yang off kamera boleh dinyalakan supaya saya tahu teman-teman bisa terima atau mengerti. Kalau off kamera saya nggak tahu teman-teman gimana, ya. Kan tujuan teman-teman masuk kelas ini untuk belajar, ya. Oke, caranya gini. Kita bilang, Pak, setuju ya? Saya contohkan dengan siapa ya? Pak, setuju ya Pak? Orang kerja atau usaha untuk mencari uang. Ya, kita tanya reaksi dia. Oh iya dong, kayak gitu ya. Oh, iya, pasti dia dong Pak mencari uang ya. Santai ya, jangan interogasi. Santai aja tanyanya. Setuju ya Pak, orang kerja atau usaha untuk mencari uang dan uangnya untuk biaya hidup, benar ya Pak? Nah, dan untuk ditabung juga pasti. Nah, tujuan orang menabung itu apa ya Pak? Nah, tanya dia. Tapi kalau dia tanya, dia jawabnya lama, kita bantu. Pak, kalau punya anak pasti pingin punya buat pendidikan anak ya. Kalau misalnya dia bukan jawabnya itu, kita ikutin aja. Misalnya dia bilang apa? Buat jalan-jalan. Oh iya Pak, buat jalan-jalan perlu ditabung ya. Kita boleh. Terus kita ingetin lagi. Kalau punya anak mungkin buat pendidikan anak ya Pak. Ya, masa depan yang lebih baik ya. Terus dana darurat. Pak, setuju ya Pak? Ketiga ini kita sebut impian semua orang. Gitu ya. Nanti role play ya teman-teman, saya tunjuk 2 orang ya. Impian semua orang. Jadi harus dia yang bilang iya, setuju. Ya. Alvin deh, boleh bantu saya, Vin? Vin? Oke. Alvin bantu saya ya. Jadi kita lebih kayak ngobrol ya. Jadi harus sampai dia setuju sama kita. Kalau dia nggak setuju, jangan lanjut, jangan kita bilang gini ya, lanjut ya Vin. Saya setuju ya Vin. Ketiga ini saya sebut setiap impian setiap orang Pak. Setuju Ci. Oh setuju ya Pak. Orang nabung banyak caranya. Contohnya si A nih Pak, nabung di bank, nabung 2 juta per bulan. Bulan kedua nabung, ketiga nabung, keempat dia kurang beruntung, kata dokter dia sakit jantung. Nah, ini kan disebutkan kanker, stroke, jantung gitu ya. Nah, kita lihat kalau cewek kita bilang kanker, kalau cowok kita bilang stroke atau jantung. Karena kenapa? Menurut survei cewek itu lebih kena kanker. Kalau cowok stroke atau jantung ya. Kita sebutkan salah satu aja. Nah, bulan keempat ini orang ini kurang beruntung, dia kena sakit jantung. Nah, dokter minta 400 juta nih, Pak. Nah, bank kasih nggak, Pak? Nggak kasih. Nggak kasih ya, Pak, karena tabungannya 2 kali 3 bulan paling 6 juta ya, Pak. Nah, tidak kasih 400 juta. Akhirnya apa? Dia harus pakai modal usaha, ya kan? Tadi kan kita bilang kan orang kerja atau usaha kan. Nah, dia akhirnya harus pakai modal usahanya. Ya, teman-teman biar ingat ya. Kan tadi awal udah bilang kerja atau usaha. Jadi kita bilang, oh berarti dia harus pakai modal usahanya. Kalau ada modal usaha, karena kalau kerja kan berarti nggak punya modal kan. Ini yang saya kasih ke teman-teman ya, tapi nggak usah jelasin ke orangnya. Kita bilang, pakai modal usaha ya. Kalau ada modal, kalau nggak ada berarti dia harus jual harta ya Pak. Nah, kalau nggak punya harta atau tidak cukup hartanya, maka dia harus minjem Pak. Nah, zaman sekarang minjem susah nggak Pak? Susah ya? Susah. Jadi harus dia yang jawab ya teman-teman ya, supaya kita tuh sepakat dulu sama dia. Ya, susah ya Pak. Maka berarti A ini bermasalah ya Pak, tidak bisa mencapai impian hidupnya ya. Betul banget Ci. Iya. Nah, ada caranya B. Orang pikir Pak punya asuransi dan punya tabungan bank itu sudah aman Pak. Ya, kita kagetin dia. Orang pikir punya asuransi itu udah aman Pak. Kan kenapa? Berarti buat asuransi ini kita tawarin gitu kan ya. Nah, iya contohnya Pak si B punya bank dan punya asuransi. Ya sama Pak, dia nabung 2 juta per bulan, bulan kedua dia nabung, bulan ketiga dia nabung, bulan 4 dia kena sakit kritis, dokter minta 400 juta. Menurut Pak Alvin, asuransi ganti nggak Pak? Cover nggak Pak? Ganti. Ganti ya Pak? Belum tentu Pak, karena tergantung asuransi dia ambil. Misalnya dia ambilnya OP meninggal aja harus tunggu meninggal baru keluar Pak. Nah, saya contohkan ya, asuransi ini mengcover sakit kritis, maka 400 jutanya keluar deh ya. Nah, namanya orang sakit kritis masih bisa kerja nggak Pak? Nggak bisa sih. Nggak bisa kerja ya, berarti dia harus stop kerja ya. Namanya stop kerja berarti dia stop penghasilan. Kalau stop penghasilan boro-boro nabung ya Pak, berarti dia stop nabung. Nah, harus ada biaya yang tidak bisa stop. Biaya hidup jalan terus ya Pak.
pendidikan anak jalan terus, biaya pengobatan jalan terus ya. Nah, ketiga biaya ini Pak, diambil dari tabungan nih di bank, diambil terus Pak, nggak pernah diisi Pak, diambil terus biaya ini, bank diambil buat biaya ini. Lama-lama habis nggak Pak uangnya di bank? Habis sih. Habis ya, berarti B ini coba punya masalah ya Pak, tidak bisa mencapai impian hidupnya ya. Betul sih. Oke, ini Pak, ada satu rekening 2-in-1 yang sifatnya investasi dan punya proteksi. Sama Pak, dia nabung 2 juta per bulan kedua nabung, bulan ketiga nabung, bulan keempat dia kena sakit kritis. Dokter minta 400 juta. Karena dia sifatnya proteksi, maka dia keluar 400 juta Pak. Untuk biaya rawat inap pengobatan, standby itu Pak, 3M. Ya, bukan hanya itu aja. Karena dia nabung 2 juta per bulan, dia nggak usah nabung lagi. Dia ditabungin tuh 2 juta per bulan, 2 juta per bulan, 2 juta per bulan, sampai usia orang ini 65 tahun. Nah, dari ketiga ini, rekening ini mana yang lebih baik, Pak? Yang cara yang ketiga sih. Cara ketiga, ya. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, satu lagi saya mau kasih tahu. Bedanya, ya. Bedanya, teman-teman boleh semua lihat layar ya. Karena ini semuanya poin-poinnya ada maksudnya tertentu. Contohnya nih, kita bilang, dia nabung bulan pertama nabung 2 juta per bulan. Kita tulis 2 juta per bulan. Bulan kedua nabung kita centang aja ya. Centang aja. Bulan ketiga nabung, centang. Bulan keempat sakit kritis ya. Terus. Nah, stop nabung. Karena dia nabung 2 juta per bulan, maka dia tabungin 2 juta per bulan, 2 juta per bulan, 2 juta per bulan. Kita sebutin terus. Nah, kesannya enak ya ditabungin ya, malah ditabungin ya gitu kan. Kalau ini cuma centang aja ya, atasnya centang aja. Nah, tujuannya apa? Karena dia nabung 2 juta per bulan, maka dia tabung 2 juta per bulan. Kadang orang nanya, berarti kalau saya nabung 5 juta per bulan, ditabungin dong 5 juta per bulan. Benar nggak teman-teman? Itu benar nggak? Benar ya. Nah, dia ini juga bisa bilang, oh kalau 2 juta per bulan ditabung 2 juta, berarti ya udah bikinin gua aja 5 juta. Ya kan dia akhirnya kepancing kan dia mampunya berapa, ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau role play. Ada yang mau acungkan tangan untuk role play? Apa orang Go AAD atau mentoring udah calon leader silakan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas nggak? Jelas nggak tadi teman-teman? Ada yang mau role play? Angelica, Angeli, Alvin, Bu Tipluk. Halo, unmute. Silakan di unmute. Udah jelas kok. Jelas ya. Mau role play Bu Tipluk? Mau coba? Oh ya teman-teman, jangan takut ya. Semuanya ada slide-nya, ada tulisannya ya. Kalau saya sih udah hafal. Mau di-cut sampai mana? Ayo Bu Sinta mulai dari sini. Saya udah bisa. Karena dulu kan ceritanya itu-itu aja. Cerita terus. Sampai saya tidur pun, oh iya. Kan kita kan sambil tiduran, mau tidur kita latihan gitu kan ya. Nah sampai sekarang pun kalau disuruh cut di mana saya udah tahu. Mulai kayak kita nyanyi deh Indonesia. Tapi angkatannya semua ngerti hafal Indonesia Raya kan. Nah di cut mana pun ulang ref. Udah tahu kan karena udah hafal banget. Gitu. Ada yang mau role play? Saya tunjuk deh Alvin sama Angeli. Role play. Saya kasih contekannya kok, tenang aja. Ya. Teman-teman jangan malu-malu, justru mendingan salah di sini, AIU di sini daripada di depan nasabah ya. Oke, Alvin dan Angeli silakan. Nah, ya kan? Ada contekannya. Sorry, bentar. Oke, Alvin dulu deh, Vin. Oke. Oke, biasa orang kerja atau usaha itu kan cari uang buat biaya hidup ya. Terus mereka tabung gitu. Nah, ngomong-ngomong, tujuan orang nabung tuh apa aja sih? Buat simpen buat masa tua, masa pensiun, buat dana darurat, dana pendidikan. Betul gitu. Nah, ketiga ini setuju nggak kalau saya sebut impian setiap orang gitu? Iya, bisa. Setuju ya. Tapi orang nabung itu banyak caranya. Contoh si A nih, dia nabung 2 juta per bulan.
bulan kedua dia nabung, bulan ketiga nabung, bulan keempat dia kurang beruntung nih, dia kena sakit kanker gitu, dokter minta 400 juta gitu. Nah, uang di bank ada nggak 400 juta untuk 400 juta ini? Belum ada tuh. Belum ada ya, karena dia baru nabung 2 juta kali 3 plus bunga masih belum cukup ya. Nah, mungkin kalau dia ada modal usaha, dia pakai modal usaha. Kalau nggak ada, dia jual harta, rumah, mobil gitu ya. Kalau nggak ada, dia minjem gitu. Nah, zaman sekarang minjem susah ya. Iya. Betul ya. Nah, berarti dengan cara yang pertama ini, dia nggak bisa capai impian dia ya. Betul ya. Nah, orang pikir, orang udah punya asuransi, udah pasti aman. Belum tentu. Contoh nih, si B gitu kan. Dia nabung 2 juta per bulan, bulan kedua nabung, bulan ketiga nabung. Bulan keempat dia kurang beruntung. Dia kena sakit kritis, dokter minta 400 juta karena dia kena sakit kanker gitu. Nah, asuransi ganti nggak 400 jutanya gitu? Mungkin bisa ganti. Tergantung ya. Kalau dia manfaat meninggal, itu keluarnya pas saat meninggal. Anggap aja dia ambil yang manfaat sakit kritis, itu langsung keluar 400 juta gitu. Nah, ngomong-ngomong, kalau orang lagi sakit kritis bisa kerja nggak? Enggak. Bener, otomatis dia stop kerja. Kalau udah stop kerja, dia stop penghasilan. Kalau penghasilan nggak ada, udah otomatis dia stop menabung gitu. Nah, biaya hidup bisa stop nggak ya? Enggak. Betul, kita butuh makan, udah pasti biaya hidup jalan terus. Apalagi pendidikan anak gitu kan, uang sekolah, SPP udah pasti jalan terus. Biaya pengobatan, apalagi dia lagi sakit udah pasti jalan terus. Nah, uang di bank nggak diisi, itu ditarik terus, lama-lama habis nggak? Habis. Habis ya, betul. Berarti si B ini bermasalah ya, punya masalah ya. Betul ya. Berarti si B nggak bisa capai impian dia ya. Nah, ini ada satu lagi rekening two in one, sifatnya itu investasi dan proteksi gitu kan. Store-nya sama, per bulan 2 juta, bulan kedua nabung, bulan ketiga nabung, bulan keempat sama nih, dia kurang beruntung, dokter minta 400 juta gitu kan, karena dia kena sakit kanker. Karena rekening ini bersifat proteksi, maka langsung keluar 400 juta. Bahkan untuk biaya pengobatan rawat inap, itu tersedia dana standby sebesar 3 miliar tiap tahun dibayar sesuai tagihan rumah sakit gitu. Dan bukan itu aja, karena dia store-nya 2 juta, maka dia nggak perlu store lagi. Dari rekening ini akan ditabungkan 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus per bulan sampai dia usia 65 tahun. Gitu. Nah, menurut Angeli, dari ketiga cara ini, mana yang paling bagus nih? Yang C sih. Betul, karena dari rekening ini, dia bisa capai impian dia gitu. Dan tentunya saya percaya rekening ini pasti bagus ya buat Angeli ya, betul ya. Nah, Angeli ini sebenarnya masih kulit luarnya aja, sebenarnya masih banyak manfaat lain lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Angeli kelahiran tahun berapa ya? 2001. Ya, bulannya? 10 Oktober. Tanggalnya? 13. Oke, nanti coba saya bikin simulasinya dulu ya. Gitu. Thank you. Keren. Udah sering latihan ya, Vin? Iya, sama kamu nyanto. Iya. Gampang kan semua aja slide-nya ya. Tinggal kita sering latihan, nadanya beda kan. Jadi nggak kayak interogasi, kayak ngobrol kan. Buka wawasan orang. Oh iya ya, selama ini orang mau nabung bank, ternyata kalau bank begini ya kan. Nah, jadi kita ngobrol ya, bukan interogasi. Jadi itu lebih enak ya. Tadi enak nggak dengarnya? Nah, ternyata Alvin sering latihan ya, nggak apa-apa. Latihan di kaca, latihan sama leader, latihan sama pasangan ya. Lanjut lagi latihan sama calon nasabah kita ya. Jadi keren. Siapa lagi selanjutnya mau coba? Angelica? Siap ya, Angelica. Angelica sama Bu Tipluk ya. Angelica silakan dimulai. Bentar, saya ulang ininya dulu. Semuanya ada slide-nya.
teman-teman beruntung ya, karena punya kekurangan leader dibikin menjadi kekuatannya, ya kan? Kayak Pak Mul disuruh cerita nggak bisa, akhirnya dia rajin nyatet-nyatet sampai detail, akhirnya bisa diwariskan. Ya, oke, silakan dimulai. Bentar, oh ini yang saya presentasi tadi ya. Ada caranya, tenang. Nah ini, oke, silakan Angelika, saya buka semua. Silakan Angelika, Bu Tipluk. Halo Tante. Nggak apa-apa Angelika, jadi nanti bisa kita latihan di sini kan sama-sama. Beri aplaus buat Angelika sama Ibu Tipluk. Iya. Oke, silakan. Tinggal baca. Ya, oke Tante. Selamat siang Bu. Ngomong-ngomong, udah pernah dengar tentang rekening 2-in-1 belum Bu? Belum ya Bu. Jadi rekening 2-in-1 itu pada umumnya orang tuh kan bekerja untuk atau berusaha untuk mendapatkan uang ya Bu. Nah uang itu kan biasanya untuk memenuhi biaya hidup mungkin atau untuk ditabung. Dan beberapa orang itu menabung tujuannya untuk mungkin untuk impian mereka atau mungkin untuk pendidikan anak, untuk masa depan mungkin atau untuk dana darurat seperti itu kan ya Bu. Jadi mancing nanya. Mancing nanya ya, jadi ngobrol. Boleh lanjut. Jadi Bu, posisi menabung itu ada beberapa caranya, ya kan Bu? Iya, betul. Nah, jadi mungkin cara pertamanya ada yang seperti ini. Kalau menabung di bank, contohnya si A, dia bulan pertama menyetor 2 juta, itu bulan selanjutnya menyetor lagi 2 juta, dan bulan itu menyetor lagi 2 juta. Nah, pada bulan keempat, si A ini kurang beruntung nih Bu. Dia terdiagnosa sakit kritis, mungkin seperti kanker, seperti itu. Dan membutuhkan biaya besar. Dokternya bilang biaya rawat inapnya itu sekitar 400 juta. Kira-kira Bu, apakah uang di bank itu cukup gitu untuk meng-cover 400 juta? Enggak, belum cukup. Belum tentu cukup kan ya Bu. Nah, dana ini mungkin yang tersedia baru 2 juta kali 3 plus mungkin bunga yang disediakan dari bank. Nah, dan mungkin kalau dia berusaha, mungkin dia pakai modal usahanya gitu ya. Tapi kalau dia kan hartanya dijual kan ya Bu? Betul. Ya, nah kalau hartanya misalnya udah dijual, tidak cukup, dan kalau tidak ada uang lagi, pasti kan meminjam. Apakah zaman ini itu gampang gitu Bu, meminjam uang? Enggak ya Bu, mungkin agak sulit ya sekarang meminjam uang. Nah, mereka nggak maju Tante. Oh, berarti si A ini bermasalah ya, tidak bisa mencapai impian hidupnya. Nah, ini bermasalah ya Bu, nggak bisa mencapai uang, nggak bisa mencapai impiannya karena mungkin nggak cukup uang gitu. Iya. Selanjutnya ada metode juga menabung yang kedua, itu menggunakan bank dan asuransi. Nah, orang berpikir mempunyai asuransi itu sudah aman tuh Bu, tapi belum tentu. Contohnya si B, ia menabung di bank dan dia ikut asuransi juga. Di bulan pertama si B juga menabung 2 juta. Dan itu di bulan kedua 2 juta lagi, dan bulan ketiga dia 2 juta lagi. Nah, pada bulan keempat si B ini juga tidak beruntung gitu. Dia juga terdiagnosa sakit kritis, contohnya kanker atau penyakit lainnya. Dokternya bilang juga uang biaya inapnya 400 juta tuh Bu. Kira-kira menurut Ibu apakah asuransi ini cukup gitu untuk mengcover biaya 400 juta? Belum, tapi biasanya harusnya dipikirkannya mungkin bisa ke cover gitu ya Bu. Nah, karena belum tentu ke cover oleh asuransi, kurang karena cover asuransi artinya kan nggak bisa menabung lagi ya Bu. Dan kalau orang sakit kritis, menurut Ibu apakah masih bisa lanjut bekerja gitu Bu? Enggak, stop kerja. Nah, stop kerja kan ya Bu. Kalau stop kerja kan berarti penghasilannya berhenti juga ya kan Bu. Dan artinya menabungnya juga berhenti seperti itu kan ya Bu. Nah, kalau misalnya membayar biaya hidup tuh apakah bisa berhenti Bu? Iyalah. Tidak bisa berhenti kan? Oh, nggak bisa berhenti. Iya.
Terus biaya pendidikan anak juga kan jalan terus ya Bu. Dan itu pengobatan dan lain-lain juga kan pasti masih terjadi gitu. Nah karena uang di bank diambil terus, lama-lama kan pasti uangnya habis seperti itu kan ya Bu. Nah kalau seperti ini si Pak B ini juga tidak bisa mencapai impian dong artinya kan? Betul. Nah, ya selanjutnya ada namanya rekening 2-in-1. Nah, rekening ini bersifat investasi dan proteksi. Contohnya si C ini, dia juga menyetor 2 juta seperti itu. Dan itu bulan kedua dia menyetor lagi, bulan ketiga dia menyetor lagi. Dan pada bulan keempat, si C ini juga tidak beruntung. Dia terdiagnosa oleh sakit kritis. Dan dokternya bilang biayanya butuh 400 juta. Nah, karena rekening ini bersifat proteksi, maka si C ini akan tetap menerima uang tunai sebesar 400 juta untuk biaya hidup, untuk pendidikan, dan untuk lain-lainnya. Untuk biaya rawat inapnya juga akan langsung tersedia dana, dan biaya sebesar 3 miliar setiap tahunnya. Akan dibayarkan semua sesuai dengan tagihan seperti itu, Bu. Nah, dan bukan itu saja, si C ini tidak usah mengisi rekeningnya lagi. Jadi si C ini bisa berhenti menyetor seperti itu. Dan sebaliknya, rekeningnya malah akan yang terisi sebesar uang yang sudah di-store dari awal. 2 juta, 2 juta, dan 2 juta. Terus sampai si C ini berusia 65 tahun. Dan menurut Ibu, apakah dari ketiga ini, yang lebih baik itu yang mana, Bu? Yang ketiga. Yang ketiga kan ya, Bu. Nah, kalau rekening seperti ini, Bu, apakah penting dan berguna gitu untuk banyak orang di luar sana untuk digunakan seperti itu? Berguna kan ya, Bu? Pasti berguna untuk ibunya juga nggak? Iya, berguna. Nah, Bu, sebenarnya ini tuh masih di kulit luarnya saja. Sebenarnya masih ada banyak manfaatnya ini. Nah, ngomong-ngomong, Bu, Ibu ini lahir tahun berapa ya, Bu? 74. 74, Bu. Bulan berapa juga, Bu? 7. Bulan 7. Kalau tanggalnya, Bu? 9. 9. Baik, terima kasih ya, Bu. Saya akan cobakan simulasinya terlebih dahulu. Dapat 1 nasabah. Tuh, gampang kan? Nah, kalau sering-sering latihan nanti lancar. Ya, lancar. Oke, kita next ya. Gampang kan, Angelica? Lumayan, Tante. Iya. Nah, kita bisa bilang ini kalau saya bilang ini try closing ya, kita akan jelaskan plan-plannya. Kalau saya bilang kita nggak usah jelasin semuanya, sekilas aja. Kalau kita tahu dia budgetnya kelasnya berapa, kita tekanin aja kelas itu apa yang diambil, bronze, silver, gold itu ya. Sekilas aja, karena kan dia misalnya dia nggak mungkin berobat ke USA kan, kita nggak mungkin tawarin platinum ya. Nah, teman-teman yang tadi saya bilang, kalau waktu saya masih baru mulai di bisnis ini, buat saya yakin untuk keluar sebagai agen asuransi, saya percaya bahwa asuransi Prudential itu number 1 ya. Dulu itu belum number 1 loh, tapi dinyanyikan we are number 1, akhirnya menjadi nomor 1 ya. Apalagi sekarang sudah dibuktikan benar-benar nomor 1 ya, teman-teman harus lebih yakin lagi. Ya, kedua yang tadi saya bilang, asuransi diciptakan adalah untuk membayar klaim. Kalau ada klaim nggak dibayar berarti ada apa-apanya ya. Teman-teman ini bisa lihat perusahaan asuransi terbaik berdasarkan aset ya kan, asuransi Prudential. Prudential perusahaan terbaik menurut RBC ya. Terus apa lagi? Ya, nomor 1 lagi ya kan 2020 ya. Terus majalah Forbes mengadakan survei ya, 100 perusahaan yang akan bertahan 100 tahun lagi adalah seperti ini 100 perusahaannya, tapi salah satu-satunya asuransi adalah Prudential ya, yang kedua ini dia namanya Prudential ya, dia adalah satu-satunya perusahaan asuransi Prudential ya. Nah, ini ada apa aja sih yang kita ngintip ya kan, ada 100 perusahaan. Jadi teman-teman harus yakin banget ya kan, karena semuanya udah dibuktikan ya selama ini. Oke teman-teman, kelas ini sudah selesai ya. Ada PR 2, boleh diingat siapa? Mas ingat PR-nya 2.